Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Vlad telah berhasil melakukan balas dendam pertamanya, di mana itu adalah membuat Jack beserta dengan bawahannya terpandai habis di tangannya sendiri. Akhir penantian yang begitu panjang, Vlad akhirnya bisa membinasakan Jack yang membuat Godin harus membunuh Jorge di depan matanya sendiri. Berpindah keluar gedung Rosmel, di mana saat ini Vorden sedang menunggu kembalinya Vlad yang sedang membantai pasukan Jack seorang diri. Vorden penasaran kenapa suaranya sangat sunyi dan ia berpikir apa yang sedang terjadi di dalam sana. Namun tak lama, seseorang yang menggunakan jubah akhirnya keluar dari gedung Rosmel dan Vorden tentunya jadi penasaran apakah itu adalah Vlad. Sambil berjalan dengan memegangi pedang dan jubah yang berlumuran darah, Vlad yang sepertinya sudah kelelahan berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat jika itu adalah Vlad, Vorden senang karena Vlad akhirnya bisa keluar dari sana dan masih baik-baik saja. Namun setelah diperhatikan lagi, mata Vlad menatap semua prajurit yang menunggunya dengan penuh intimidasi. Dibandingkan perasaan lega karena Vlad berhasil keluar dari sana hidup-hidup, mereka sangat terkejut dengan penampilan Vlad saat ini yang begitu menyeramkan. Semua prajurit tentunya bertanya-tanya, apakah orang itu benar-benar keluar sambil berlumuran darah seperti itu. Para prajurit tahu jika semua ini telah berakhir, namun mereka masih tidak percaya jika kesatria muda itu bisa mengalahkan 50 preman gang belakang seorang diri. Mereka semua berpikir jika perbuatan ini sangat sulit dipercaya, meskipun mereka membayangkannya, bahkan mereka tidak berani mendekati Vlad. Vorden berpikir jika apa yang dilakukan Vlad ini memanglah sesuatu yang tidak akan dipercaya oleh orang lain, meskipun mereka melihatnya secara langsung. Terlebih lagi, perasaan yang mereka rasakan ketika Vlad berhasil keluar dan membantai para kriminal itu lebih dari sekedar respek, melainkan lebih seperti perasaan takut akan kekuatan yang lebih kuat daripada mereka. Melihat dari tatapannya saja, Vlad sekarang ini tampaknya hanya memiliki tatapan kosong, namun itu sebenarnya adalah keadaan lelah secara mental dan fisik. Vorden beserta para prajurit yang menunggu Vlad sendiri tidak ada yang berani berbicara pada Vlad yang memiliki tatapan menyeramkan itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Vlad langsung memalingkan wajahnya dari mereka semua. Vorden sendiri sepertinya tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Vlad, tetapi sepertinya Vlad sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun karena sangat kelelahan. Namun ketika Vlad sedang berjalan menjauh dari para prajurit itu, seseorang kemudian memanggil nama Vlad berulang kali untuk melihatnya kemari. Sambil memegangi tongkat kayunya, Harven berteriak jika dirinya ini adalah Harven, dan Vlad yang kelelahan tentunya ingat dengan nama Harven. Harven yang ditahan oleh para prajurit itu tentunya terus berteriak memanggil nama Vlad, sembari menanyakan apakah Vlad masih mengingat siapa dirinya. Mata Vlad yang tadinya hanya ada tatapan kosong, kini berubah menjadi terkejut karena Harven masih berusaha untuk datang padanya. Vorden yang paham jika pria itu adalah teman Vlad di kawasan kumuh, tentunya dia menyuruh agar para prajurit membiarkannya lewat. Sambil berjalan perlahan menuju ke arah Vlad, Harven menanyakan apakah Vlad masih mengingat dirinya dan apakah dia benar-benar Vlad yang ia kenal. Harven berkata pada Vlad, "Hei kawan, apakah kau baik-baik saja selama ini?" Tapi Vlad masih sangat terkejut dengan keberadaan Harven. Harven menanyakan kenapa wajah Vlad sangat terkejut seperti itu dan apakah dia baik-baik saja dengan kondisinya yang sekarang. Vlad yang lega karena ada teman kepercayaannya tentunya senang karena orang yang datang menyambutnya adalah Harven. Vlad kemudian menjatuhkan pedangnya sambil menyandarkan tubuhnya pada Harven dan Vlad berkata jika rasanya seluruh tubuhnya sakit sekali. Harven menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini dan kenapa Vlad bisa sampai berlumuran darah seperti ini. Namun dibandingkan menjawab kenapa dirinya dalam kondisi mengerikan seperti sekarang, Vlad berkata jika ia sangat senang karena bisa kembali seperti dulu. Keesokan harinya, atau mungkin beberapa hari setelahnya, Vlad beristirahat di mansion wali kota Suara untuk memulihkan tenaganya. Meskipun Vlad memang berasal dari Suara, Vlad berpikir jika pemandangan yang ia lihat saat ini benar-benar berbeda dengan Suara yang ia kenal dulu. Mungkin karena selama ini ia tinggal di kawasan kumuh, Vlad masih belum terbiasa dengan pemandangan kota Suara di tempat tinggal seorang bangsawan. Tak lama kemudian, Gode datang sambil mengatakan rupanya Kapten sudah bangun, padahal seharusnya Kapten beristirahat lebih nyaman lagi. Vlad memberitahu jika berbaring malah lebih sulit karena seluruh tubuhnya merasa kesakitan, tapi Vlad menanyakan apa yang sedang dibawa oleh Gode sekarang. Sambil memasang wajah yang sangat ramah dan bahagia, Gode mengatakan jika ini adalah air bersih untuk Kapten bisa mandi.
Vlad tentunya heran dengan sikap Gode yang tiba-tiba menjadi aneh seperti ini, dan Vlad menanyakan apa yang sedang Gode pikirkan. Gode tentunya berpura-pura tidak tahu apa yang sedang dimaksud oleh kapten, karena memang seperti inilah dirinya yang sebenarnya. Tapi dalam hatinya, Gode mulai ketakutan karena kenalan kapten suara mulai bermunculan, dan itu akan membuat posisinya akan semakin sulit untuk dipertahankan. Gode sebenarnya berniat mengikuti Vlad, bukan hanya untuk menjadi penjaga kandang kuda keluarga Bayezid, dan sepertinya Vlad tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Gode. Vlad mengatakan agar Gode tidak perlu cemas, karena selama dia melakukan tugasnya dengan baik, maka ia akan mengurusnya, dan Gode tentunya menanyakan apakah kapten serius. Vlad mengatakan jika Gode tidak percaya padanya, maka sebaiknya dia melakukan sesuatu untuknya, supaya dia terlihat lebih berguna. Gode tentunya senang karena kapten memberikannya kesempatan, dan ia akan percaya jika kapten akan terus membawanya. Vlad rasa sepertinya Gode hampir tidak berubah sama sekali, dan hanya mengikuti seseorang untuk mendapatkan keuntungannya sendiri. Gode kemudian memberitahu jika Tuan Vorden memintanya untuk menyampaikan jika Vorden ingin bertemu dengan kapten setelah bangun. Vlad rasa jika waktunya pas sekali, sebab dirinya juga ingin membicarakan beberapa hal dengan Vorden. Di sebuah ruangan, tampaknya sekarang ini Vlad diajak oleh Vorden untuk makan makanan manis bersama-sama. Vlad tentunya tak menyangka jika makanannya penuh dengan gula, dan ia memberitahu jika Vorden akan segera mati jika memakan semua ini. Vorden mengatakan jika ia sudah tahu, tetapi jika ia tidak melakukannya, justru dirinya yang akan mati lebih cepat jika tidak memakannya. Vorden memberitahu jika ada banyak sekali dokumen di sana dan ia harus membaca semuanya satu persatu, tapi sampai sekarang ia masih belum melihat ujungnya. Vorden mengatakan bayangan Jack si tangan satu mencakup bagian-bagian terdalam dari gang belakang, dan Vlad rasa itu wajar sebab dia lahir dan mendominasi segalanya di sana. Vorden memberitahu jika mencabut semua akarnya sampai tidak tersisa akan membutuhkan beberapa waktu. Vorden menanyakan apakah Vlad sudah memiliki rencana, karena pekerjaan Vlad di sini sudah selesai, tetapi dirinya harus menangani dampaknya, dan Vlad mengatakan ia belum ada rencana apapun. Vorden mengatakan sebelum Tuan Joseph datang secara resmi kemari, ia ingin agar Vlad membantunya untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Vlad menanyakan memangnya apa yang bisa ia bantu, sebab dirinya tidak tahu begitu banyak soal dokumen-dokumen itu. Vorden mengatakan jika ia sudah tahu akan hal itu, makanya ia memiliki tugas yang cocok untuk Vlad lakukan. Vlad yang membaca suratnya tentunya tahu jika ini adalah tugas kapten penjaga, dan Vlad menanyakan apakah ia mendapatkan wewenang sebagai perwakilan penjaga. Vorden menjelaskan jika lebih tepatnya, itu adalah untuk melakukan penangkapan, atau bisa dibilang, itu adalah surat perintah yang mengizinkan Vlad untuk menghajar seseorang sampai titik tertentu. Vorden memberitahu jika Tuan Joseph sedang berencana mengambil kesempatan untuk membersihkan gang belakang dengan mencabut rumput liar dan menggantikannya dengan yang layak. Oleh karena itu, langkah Tuan Joseph selanjutnya adalah memberantas para kriminal yang mengacaukan gang belakang, dan tugas Vlad sekarang ini adalah memberikan pelajaran pada mereka semua. Vorden mengatakan jika Vlad adalah orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan seperti ini, karena Vlad lebih mengetahui gang belakang dibandingkan siapapun, dan Vlad rasa itu alasan yang masuk akal. Vorden memberitahu jika Vlad tidak perlu memulainya sekarang, karena dia harus beristirahat dan bertemu dengan teman-teman lamanya. Vorden juga mengatakan jika Vlad bisa bertemu dengan kekasihnya dulu, tetapi Vlad mengatakan jika Gemina itu adalah temannya. Vorden memberitahu bahwa ia sudah mengajukan kunjungan ke biara, namun sepertinya mereka masih harus menunggu respon biara, jadi ia akan memberitahu Vlad jika sudah ada kabarnya. Vlad tentunya berterima kasih, tapi dalam hatinya, Vlad rasa jika Vorden lebih teliti daripada kelihatannya, bahkan ia tidak perlu meminta tolong untuk melakukan hal itu. Vlad kemudian mengingat sesuatu dan ia menanyakan apakah anak-anak Jack yang tersisa masih berada di dalam penjara. Vorden mengiyakan perkataan Vlad, sebab mereka menangkap semua bawahannya ketika mereka semua sedang berpencar ke segala tempat. Vlad menanyakan apakah dirinya diperbolehkan untuk ke sana, tapi Vorden menanyakan memangnya Vlad ada urusan apa di sana. Vlad mengatakan jika ini adalah sesuatu yang cukup penting baginya, jadi ada seseorang yang harus ia temui di sana. Jika Vlad tidak bisa menemukannya, maka dirinya akan mencarinya ke seluruh gang belakang jika diperlukan. Entah siapa yang sedang dimaksud oleh Vlad, tapi sepertinya Vlad memiliki hutang yang harus dibayarkan pada orang itu. Sekarang kita memasuki penjara bawah tanah, di mana penjaga penjara mengatakan jika semua bawahan Jack sudah ada di bagian dalam penjara.
Vlad tentunya berterima kasih pada para penjaga itu, dan Vlad mengatakan jika ia akan mengurus sisanya sendirian, jadi ia tidak perlu ditemani. Di dalam penjara, Antek-Antek Jack sedang membicarakan apakah itu benar jika dia adalah orangnya. Mereka semua menanyakan apakah dia benar-benar pelatih terakhir Jorge yang berhasil melarikan diri ketika mereka semua sedang mencarinya. Mereka semua rasa hal itu sangat mustahil, sebab bagaimana bisa orang itu menjadi utusan yang dikirim keluarga Bayezid, tapi beberapa merasa jika itu pasti adalah orangnya. Mereka berkata jika dia bukanlah pelatih terakhir Jorge, maka dia tidak akan memiliki alasan datang kemari, kecuali dia memang benar-benar anak buahnya Jorge. Mereka semua menduga apakah pelatih terakhir Jorge datang kemari untuk mencari semua orang yang menyerang Rosmel hari itu untuk membalaskan dendamnya pada mereka. Namun tentu saja, semua omongan orang-orang itu sudah didengar oleh Vlad secara langsung karena suara mereka yang terlalu berisik. Melihat tatapan Vlad yang begitu mengerikan, semua orang tentunya langsung pergi menjauh dari Vlad sebab mereka tidak mau mencari gara-gara dengan orang yang membantai seluruh anggota Jack sendirian di rumah bordir Rosmel. Namun sepertinya, Vlad tidak ada niatan untuk mencari orang-orang yang menyerang Rosmel waktu itu. Setelah melihat beberapa tahanan, Vlad akhirnya menemukan orang yang sedang ia cari dan Vlad menanyakan kenapa dia sendirian di sana. Vlad mengatakan jika ia sangat kesulitan untuk mengenalinya karena dia berkulit hitam dan berjongkok sendirian di tempat yang gelap seperti itu. Vlad mengatakan agar Otar memberikannya 40 koin silver padanya dan ia akan mengeluarkannya dari sini seperti waktu itu. Meskipun waktu itu Otar sudah tahu jika dirinya berada di sana, tetapi dia memutuskan untuk melepaskannya karena adiknya yang memiliki hutang 40 koin perak pada Vlad. Otar tentunya terkejut karena ia melihat Vlad lagi setelah dirinya membiarkannya kabur, bahkan dia sampai menawarkan untuk membantunya keluar. Vlad mengatakan jika Otar tidak perlu khawatir jika dia tidak memiliki 40 koin perak sekarang, sebab dirinya juga menerima kredit. Otar benar-benar tersentuh sebab semua orang di gang belakang suara menjauhi dirinya karena memiliki kulit berwarna hitam. Namun rupanya masih ada orang yang tulus mau mengulurkan tangannya. Seseorang yang masih belum kehilangan cahayanya, meskipun di sekitarnya adalah sekumpulan para sampah yang berkelimpangan. Bocah yang dulu sekali ia selamatkan kini berbalik memberikan bantuan padanya, seolah-olah dia tidak peduli dengan fisiknya dan hanya ingin membalas kebaikannya. Sekarang kita berpindah ke tempat biara di Sohara, di mana itu adalah tempat Jemina tinggal saat ini dan menjadi babu. Para biarawati itu terlihat sangat antusias dengan kedatangan seseorang, bahkan mereka hampir tak menyangka jika dia akan mendatangi mereka. Melihat bagaimana Vlad sudah turun dari kereta kudanya, para biarawati itu tampaknya sangat bersemangat dan ingin segera bertemu dengannya. Para biarawati itu mengatakan jika fasal keluarga Bayezid itu lebih tampan daripada yang dirumorkan dengan rambut pirangnya dan juga mata birunya. Mereka bertanya, bukankah yang dikabarkan itu adalah seorang kesatria yang akan datang berkunjung kemari dan apakah fasal itu sudah menjadi seorang kesatria? Mereka rasa jika Vlad sudah menjadi seorang kesatria karena abis biara mengantarnya secara langsung dan orang-orang di sekitarnya pasti adalah para pejabat yang mengawalnya. Mereka berani bertaruh jika orang-orang telah memberikan banyak donasi hanya agar bisa menjadi dekat dengan keluarga Bayezid. Para biarawati rasa hal itu wajar karena abis biara juga sampai rela membeli banyak anggur untuk bisa menyambutnya. Namun berbeda dengan mereka yang cuma bergosip, Jemina masih terus bekerja dengan keras menggantikan tugas mereka. Tak lama, seorang pengurus biara mendatangi dapur tempat Jemina bekerja dan dia melihat para biarawati itu hanya sedang bergosip. Biarawati itu tentunya marah karena mereka hanya berdiam diri seperti itu, padahal mereka sudah diberitahu jika ada tamu penting yang akan datang hari ini. Ketika biarawati biadab itu tentunya hanya bisa mengiyakan perkataan pengurus biara dan mereka akan segera menyelesaikan tugasnya segera. Pengurus itu tentunya langsung pergi sambil menyuruh mereka cepat bersiap, sebab perjamuannya sebentar lagi akan dimulai. Bukannya sadar dengan kesalahan mereka, ketika Jalang itu malah menyalahkan Jemina yang tidak bekerja dengan benar. Ketika Jalang itu mengatakan jika mereka dimarahi oleh pengurus karena Jemina terlalu lama mengerjakan tugasnya. Jemina tentunya tidak ada pilihan lain selain meminta maaf dan akan mempercepat pekerjaannya. Ketika Jalang itu menyuruh agar Jemina dengan cepat menyelesaikan tugasnya karena mereka akan pergi terlebih dulu dan dia harus segera menyusulnya setelah tugasnya selesai. Sambil meninggalkan Jemina di dapur seorang diri, ketika Jalang itu pergi sambil mengatakan jika mereka harus berada di barisan paling depan dan melihat kesatria itu lebih dekat.
Di aula gereja, Abis biara memberitahu jika mereka memiliki tamu spesial dari keluarga Bayezid dan dia juga telah diakui oleh Pastor Andreas secara langsung. Ketiga jalang itu tentunya makin terkesan karena Vlad mendapatkan pengakuan dari pendeta Andreas, bahkan memiliki dukungan dari keluarga Bayezid. Mereka semua berpikir jika Vlad seperti seorang kesatria yang hanya muncul dalam sebuah dongeng karena wajahnya yang sangat tampan dan begitu bersih. Sambil melihat ke arah kanan dan kirinya, Vlad sepertinya sedang mencari keberadaan Jemina yang tidak terlihat sama sekali. Namun, para biarawati itu malah salah paham dengan Vlad karena mereka mengira jika Vlad sedang memperhatikan mereka semua. Vlad yakin jika ia sudah meminta agar abdis biara mengumpulkan semua biara di tempat ini, tapi Vlad masih tidak bisa melihat wajahnya Jemina. Abdis biara kemudian mengajak mereka semua agar memanjatkan doa bersama, tapi Vlad sebenarnya masih ingin menanyakan sesuatu. Vlad rasa tidak ada gunanya menanyakan hal itu sekarang, dan Vlad mulai berbalik dari mereka semua. Sambil memasang posisi berlutut ketika sedang berdoa, Vlad sepertinya sedang berpura-pura untuk berdoa supaya orang-orang ini tidak curiga padanya. Ketiga jalang itu tentunya semakin terpesona dengan Vlad karena cara dia berdoa begitu keren dan menawan. Namun ketika Vlad mendengar suara seseorang sedang berlari, Vlad tahu jika masih ada satu orang yang masih belum datang. Sambil tergesa-gesa, Jemina akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaannya dan menyusul para biarawati untuk memanjatkan doa bersama. Jemina bersyukur karena perjamuannya masih belum selesai, jadi ia masih memiliki kesempatan untuk melihat kesatria itu. Jemina yang datang paling terlambat tentunya hanya bisa berada di barisan paling belakang di antara semua biarawati yang ada. Vlad kemudian berbalik dan ia ingin melihat apakah orang itu adalah Jemina atau bukan. Namun ketika melihat tubuh Jemina yang kurus dengan kantung matanya yang hitam serta pakaiannya yang kotor, Vlad tentunya merasa marah melihatnya. Vlad kemudian mengeluarkan decakan yang cukup keras, seperti sedang merasa sangat kecewa dengan perlakuan biara di sini. Abdis biara yang mendengar decakan Vlad tentunya menanyakan apakah ada yang salah dengan sambutan mereka. Vlad mengatakan jika dia terlalu kurus tidak seperti para biarawati lainnya, dan Vlad menanyakan apakah mereka sudah memberikannya makanan dengan benar. Abdis biara tentunya tidak paham dengan maksud Vlad yang menanyakan hal itu, karena mereka merasa sudah melakukan tugasnya dengan baik. Vlad rasa tidak ada gunanya berbicara di sini, bahkan dirinya tidak bisa melakukan apa yang seharusnya ia ingin lakukan. Tanpa berbasa-basi, Vlad berjalan mengikuti karpet biru, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang sadar jika Vlad sedang menuju ke arah Jemina. Ketiga jalang itu tentunya penasaran dengan apa yang sedang kesatria itu lakukan, karena dia sedang menuju ke arah Jemina. Vlad terus menatap Jemina dengan serius karena ia ingin mendengar kabarnya, tetapi Jemina hanya terdiam dan berpikir apakah dia adalah Vlad. Jemina rasa jika orang ini bukanlah Vlad karena meskipun mirip, tetapi tatapan, tinggi, dan bentuk badannya cukup berbeda dengan Vlad yang ia kenal. Jemina rasa jika tidak mungkin orang yang berada di depannya ini adalah Vlad yang ia kenal dulu. Tapi tiba-tiba, Vlad mengatakan, "Woi, apa yang sedang kau pikirkan sekarang ini ketika temanmu sedang menjemputmu?" Namun Jemina masih tidak paham dengan apa yang dia maksud. Vlad sepertinya paham dengan bagaimana situasi yang dialami oleh Jemina dengan kondisinya yang begitu kurus dan tidak bertambah tinggi sama sekali. Vlad merasa jika ini sungguh sial, sebab ia berpikir jika Jemina mendapatkan perlakuan yang layak selama di gereja. Tanpa adanya gengsi sama sekali, Vlad membersihkan pakaian Jemina menggunakan jubahnya sambil mengatakan apa yang sedang dia lakukan dan apakah dia memang sebodoh ini. Semua biarawati tentunya sangat terkejut karena Vlad berlutut seperti itu, dan ketika jalang berpikir apakah mereka berdua sebenarnya sudah saling mengenal. Vlad menanyakan pada Jemina apakah mereka tidak memberikannya makanan yang cukup ataupun membiarkannya mencuci pakaiannya. Jemina hampir saja tidak percaya jika pria hebat yang berada di depannya ini adalah Vlad yang ia kenal dulu. Jemina sambil gemetaran mencoba memegangi rambut Vlad karena mungkin saja ini adalah mimpi. Vlad yang tidak mendengar jawaban apapun dari Jemina tentunya menanyakan kenapa dia tidak menjawabnya. Melihat bagaimana Jemina yang menangis tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun, Vlad sepertinya paham dengan penderitaan yang dialami Jemina selama di biara. Vlad rasa jika dirinya tidak bisa membiarkan situasinya terus berjalan seperti ini, karena menahan Jemina seperti ini sama buruknya seperti di dalam penjara. Vlad mengatakan masa bodoh dengan aturannya, jadi Vlad ingin mengajak Jemina untuk segera keluar dari tempat ini.
Vlad mengatakan jika Jemina tidak perlu menahan semua ini seorang diri karena dirinya sudah menjemputnya dan mereka akan pulang bersama. Kita akan pulang adalah kata yang sangat berarti bagi seorang gadis yang tidak memiliki tempat untuk kembali karena sampai sekarang ini ia belum pernah mendapatkan kata itu seumur hidupnya. Mereka hanyalah seorang gelandangan yang berada di gang belakang dan tidak memiliki rumah untuk bernaung. Bahkan mereka sendiri tidak memiliki orang tua yang merawatnya. Tangisan mereka bukanlah suatu kesedihan, melainkan tangisan mereka adalah rasa bersyukur masih memiliki tempat untuk pulang. Bagi mereka yang berada di gang belakang, rumah adalah saat mereka kembali bersama menjadi satu keluarga untuk satu sama lain. Setelah keluar dari biara, Jemina tampaknya masih terkejut jika Vlad sekarang ini sudah menjadi seseorang yang berpengaruh di keluarga Bayezid dengan prestasinya. Jemina masih terus berpikir apakah dirinya memang pantas bersama dengan Vlad yang sekarang sudah menjadi sukses. Melihat Jemina yang terus menatapnya, Vlad menanyakan kenapa Jemina malah bersikap aneh seperti itu setelah dirinya menjemputnya dari biara. Jemina menanyakan apa maksudnya, dan Vlad mengatakan jika Jemina sedari tadi hanya terus meliriknya tanpa mengajaknya berbicara sama sekali. Jemina kemudian mau menjelaskan alasannya, tetapi ia malah berhenti berbicara di tengah jalan. Vlad tentunya menanyakan apa yang Jemina sebenarnya mau bicarakan padanya dan kenapa dia malah tidak meneruskan omongannya barusan. Dalam pikirannya, Jemina merasa jika Vlad sudah berubah dengan sangat drastis, bahkan dirinya hampir tidak percaya jika dia adalah Vlad yang ia kenal. Vlad tentunya penasaran kenapa Jemina malah bertingkah seperti ini, seolah-olah mereka sudah tidak lagi mengenal satu sama lain. Vlad menanyakan apakah Jemina sudah merasa canggung dengannya meskipun mereka hanya berpisah selama 6 bulan lamanya. Mungkin saja situasi yang dialami Jemina memang agak sedikit canggung karena Vlad sudah berubah begitu banyak dan bahkan namanya juga sudah sangat terkenal. Jemina merasa jika Vlad sekarang ini tidak seperti anak-anak yang terlahir di kawasan kumuh, tetapi dia sekarang lebih mirip seperti seorang bangsawan sungguhan. Sementara itu, Jemina melihat jika dirinya tidak ada perkembangan sama sekali selama berada di biara. Jemina sepertinya berpikir apakah dirinya memang pantas untuk berteman dengan Vlad yang sekarang sudah memiliki jalannya sendiri dan berbeda dengannya. Namun dikala Jemina sedang berpikir keras soal itu, Vlad langsung memasukkan karamel ke dalam mulut Jemina tanpa banyak bicara. Vlad mengatakan jika Jemina sedari tadi terlihat termenung sejak mereka berangkat tadi, jadi ia ingin agar Jemina makan itu dan segera sadar kembali. Jemina menanyakan makanan apa ini, dan Vlad memberitahu jika itu adalah karamel yang ia dapatkan dari seorang kesatria yang ia kenal. Jemina menanyakan bagaimana Vlad bisa mendapatkan makanan mahal ini, dan apakah Vlad sebenarnya mencurinya, tapi Vlad mengatakan terserah Jemina mau berpikir seperti apa. Jemina sepertinya merasa lega karena Vlad sampai sekarang tidak melupakan dirinya setelah menjadi orang yang sukses. Vlad yang tadinya ingin sedikit bersantai tentunya penasaran kenapa Jemina malah bertingkah seperti ini setelah dia termenung sendirian. Vlad menanyakan kenapa Jemina malah kembali menangis, tetapi Jemina mengatakan jika Vlad datang terlalu terlambat. Vlad tentunya mencoba untuk menenangkan Jemina yang sepertinya sudah lama sekali tersiksa di tempat biara itu. Namun setelah dipikir lagi, Vlad membiarkan Jemina untuk menenangkan pikirannya sendiri karena mungkin saja dirinya akan membuatnya semakin menangis. Sembari membicarakan cuaca yang bagus, Vlad sepertinya mencoba untuk menceritakan bagaimana dirinya memulai perjalanannya sampai sekarang ini pada Jemina. Ketika malam telah tiba, kita diperlihatkan kembali suasana gang belakang, lebih tepatnya itu berada di tempat pandai besi yang telah memberikan Vlad sebuah pedang. Pria tua berpikir tidak peduli di mana saja mereka dilahirkan di dunia ini, semua orang pantas untuk memeluk bintang di dalam lubuk hatinya. Namun melepaskan bintang itu ke langit malam adalah hal yang berbeda dan itu sama seperti dirinya sekarang. Pria tua itu sadar jika dirinya sekarang sudah mulai mengering terbakar dengan sia-sia tanpa berhasil meraih apapun di tempat ini. Pria tua rasa sebaiknya dirinya selesaikan hari ini saja karena akhir-akhir ini bahkan tidak ada satupun pengembara yang mampir ke bengkelnya. Ketika pria tua akan segera menutup bengkelnya, ia masih teringat dengan mahakarya terbaiknya yang sekarang sudah ia berikan pada seseorang. Pria tua itu berpikir apakah bocah itu masih baik-baik saja di luar sana karena dunia yang berada di luar sana lebih kejam daripada yang ada di sini. Pria tua itu sadar jika bocah pirang itu memang sangat mengagumkan dengan tekad dan keberaniannya, namun di saat yang bersamaan, bocah itu juga tampak menyedihkan.
Pria tua itu hanya bisa berdoa agar bocah itu tidak mati kedinginan di luar sana tanpa siapapun. Namun tiba-tiba seseorang bertanya apakah Pak Tua sudah mau tutup. Pria tua mengatakan agar dia kembali besok saja, tetapi orang itu mengatakan tidak bisa, sebab dirinya besok sudah mulai sibuk, jadi harus melakukannya hari ini juga. Pria tua mengatakan memangnya kesibukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang tinggal di gang belakang. Pria itu memberitahu jika pedangnya perlu diperbaiki, karena sudah sejak lama terakhir kali diperbaiki, dan pria itu tampaknya boleh tidak asing dengan suara pria itu. Vlad mengatakan pada besi lain memberitahunya jika mereka tidak bisa memperbaikinya dan hanya Pak Tua seorang yang bisa melakukannya. Pria tua tentunya sangat tidak menyangka jika orang yang baru saja ia pikirkan malah datang sendiri padanya. Vlad menanyakan kenapa Pak Tua hanya terdiam kaku seperti itu dan apakah Pak Tua masih tidak mau memperbaiki pedangnya sekarang. Pak Tua dengan wajah yang cukup bahagianya mengatakan agar dia menunggunya sebentar karena ia bisa memperbaikinya malam ini. Pria tua menyuruh agar Vlad masuk dan mengambil tempat duduknya, sebab akan memerlukan sedikit waktu untuk memperbaikinya. Pria tua ingin agar Vlad menunjukkan pedangnya, supaya ia tahu bagian mana yang harus ia perbaiki, dan Vlad menunjukkan pedangnya. Pria tua sangat senang karena Vlad melakukan tugasnya dengan bagus, bahkan kelihatannya Vlad melakukannya dengan sangat baik. Pria tua menanyakan dari mana saja asalnya goresan ini, dan Vlad mengatakan itu adalah hasil memburu goblin ketika musim dingin lalu, dan ia masih belum terbiasa menggunakan pedang. Vlad juga menceritakan bagaimana ia melakukan duel kehormatan dengan seorang kesatria di Deirmar. Selain itu juga ia menceritakan bagaimana dirinya memancing cacing kematian menggunakan pedang ini sebagai umpannya. Pria tua sangat kagum karena pedang buatannya ini bisa dibuat untuk memburu monster dan duel kehormatan di Deirmar. Bahkan pedang buatannya dibuat untuk memancing peninggalan Valen Dragon. Pria tua merasa sangat bangga padanya, sebab berbeda dengannya yang perlahan melayu di gang belakang, Vlad telah memenuhi kewajibannya dengan giat. Sambil mengeluarkan tawa bahagianya, pria tua mengatakan jika ia lebih bersemangat untuk memperbaikinya dibandingkan membuat karya terhebat dalam hidupnya. Pria tua ingin agar Vlad menunggunya di sini sebentar saja, sebab dirinya akan segera memperbaikinya malam ini juga, supaya Vlad bisa segera menggunakannya. Di dekat perapian dengan nafas pendeknya, seolah-olah apinya bisa padam kapan saja, gairah pria tua ini sekali lagi membara setelah sekian lama. Bintang yang kehilangan gemerlapnya sekali lagi mengeluarkan sinar cahayanya setelah sebuah bintang kecil datang dan memberikannya sebuah kesempatan. Keesokan harinya, Harven menanyakan apakah Vlad serius jika surat utang milik Rosmel yang dipegang oleh Jack si tangan satu sudah berada di genggamannya. Vlad mengatakan tentu saja ia serius, sebab itu adalah pertukaran yang adil, jadi sekarang Rosmel sudah berada di tangannya. Harven menanyakan apakah Vlad sekarang akan menjalankan rumah bordir itu, tapi Vlad mengatakan itu tidak mungkin, sebab dirinya akan segera mengembalikannya pada Marcella. Vlad mengatakan jika Rosmel tidak bisa langsung beroperasi, namun masalah itu akan segera diselesaikan, dan Harven paham karena tempat itu masih berlumuran darah. Harven menanyakan bagaimana dengan rencana Vlad yang selanjutnya, apakah dia akan langsung kembali ke Sturma setelah semua ini selesai. Vlad mengatakan jika ia akan menetap di sini untuk sementara waktu, sampai dirinya mendapatkan perintah dari tuannya. Harven merasa senang melihat Vlad sekarang ini, karena dia sekarang mengikuti perintah langsung dari seorang keluarga bangsawan. Vlad mengatakan jika Tuan Joseph memintanya untuk menyelidiki sesuatu selama dia masih memiliki waktu luang di gang belakang, dan Harven menanyakan menyelidiki apa. Vlad mengatakan ada harta tersembunyi milik Jack dan benda-benda lainnya yang masih belum mereka ambil, karena penggila uang itu pasti menggali lubang di mana-mana untuk menyembunyikannya. Harven mengatakan jika ia bisa membantunya mencari informasi itu, dan Vlad mengatakan tentu saja Harven harus membantunya. Vlad mengatakan jika whisky itu tidak diberikan secara gratis padanya, dan Harven tentunya berkata sepertinya Vlad sudah mulai berani padanya. Vlad juga mengatakan jika Marcella juga sedang mencari gadis-gadis lainnya, karena mereka pasti masih ada di sekitaran daerah sini, tapi Harven mengatakan sepertinya mereka sudah dijual. Mendengar bagaimana Vlad sedang mencari harta tersembunyi dan gadis-gadis yang hilang, Harven berpikir mungkin saja kedua hal ini ada kaitannya. Vlad mengatakan kedengarannya merepotkan karena ia sudah mencoba mencarinya, tetapi beberapa dari mereka bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Vlad mengatakan jika yang ia maksud adalah seorang gadis yang bernama Anna. Selain itu, beberapa gadis lainnya juga tidak meninggalkan jejak seperti yang Anna alami.
Harvey merasa jika itu memang benar-benar aneh, sebab seharusnya mereka akan meninggalkan sedikit jejak jika itu dilakukan lebih dari beberapa orang. Harvey tahu jika Jack si tangan satu melakukan banyak hal saat menguasai gang belakang, tetapi apa yang dialami beberapa gadis yang menghilang ini sangat berbeda. Harvey mengatakan jika ia akan membantunya menyelidikinya karena organisasinya mulai mengecil. Meskipun begitu, ia tidak akan bisa membantu Vlad lebih banyak. Vlad berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Harvey, tapi tak lama, Otter berteriak memanggil Vlad dari arah yang agak kejauhan. Otter memberitahu jika ia sudah melihatnya, terlebih ada beberapa tempat yang mencurigakan, seperti apa yang Vlad katakan padanya. Vlad senang karena Otter bekerja lebih bagus dibandingkan perkiraannya, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk berangkat dan memastikannya. Vlad berpamitan pada Harvey karena ia harus kembali bekerja, dan Harvey tidak masalah sebab ia juga akan melaporkan sesuatu pada Vlad jika ia sudah menemukan sesuatu. Harvey merasa agak kasihan pada Vlad sebab baru saja sebentar dia kembali bersantai, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa beristirahat sejenak. Di dalam sebuah rumah potong daging, Otter tampaknya sedang menjaga di luar toko, tetapi Vlad sedang mencoba untuk menanyakan sesuatu pada penjual daging itu. Pria itu menanyakan apakah Vlad memang serius sedang ingin mengetahui keberadaan orang-orang yang berada di dalam daftar ini. Pria itu mengatakan ia merasa pernah melihat mereka sebelumnya, tapi ia penasaran kenapa Vlad malah menanyakan itu pada penjual daging, padahal dirinya tidak menjual daging manusia. Pria itu mengatakan jika ia sangat sibuk, tapi dirinya malah harus mendengarkan omong kosong di pagi hari, dan ia menyuruh agar Vlad segera meninggalkan tempat ini. Melihat penjual daging sepertinya tidak ingin berbicara lebih banyak, tentunya Vlad jadi merasa lebih curiga dibandingkan sebelumnya. Vlad mengatakan jika setahunya tempat ini bukanlah tempat toko daging, bahkan setengah tahun yang lalu tidak ada toko seperti ini di gang belakang. Pria itu mengatakan jika Vlad tidak percaya, maka dia bisa bertanya pada Black Bear, sebab dirinya sudah memiliki izin untuk menjual. Vlad berpikir rupanya orang ini sedang mencoba menakut-nakutinya dengan menyebut nama bosnya, yaitu Black Bear, yang menjadi salah satu bos di gang belakang. Vlad rasa orang ini sangat menyedihkan sekali, tapi Vlad kemudian menanyakan karena ia lebih penasaran dengan suatu hal. Vlad mengatakan jika sangat langka bisa menemukan seseorang yang bisa membaca di gang belakang, jadi bagaimana caranya dia bisa tahu nama-nama orang yang tertulis di dalam kertas tadi. Vlad mengatakan jika mereka memberikan kertas catatan pada seseorang yang berada di gang belakang, mereka akan marah terlebih dulu, sebab membaca bukanlah hal yang mudah di sini. Vlad mengatakan jika dia pasti tidak mengerti cara kerja di tempat kawasan kumuh, karena dia adalah orang yang berasal dari luar. Terlebih, daripada menjual daging manusia, Vlad yakin jika dia pasti menjual manusia hidup secara langsung, karena harganya akan jauh lebih mahal. Mengetahui jika Vlad sudah sadar jika dirinya berasal dari luar, penjual daging langsung bersiap untuk menyerangnya. Namun tentu saja, Vlad dengan mudah bisa menghindari serangan penjual daging itu dengan mudah, meskipun itu adalah serangan kejutan. Vlad mengatakan jika dia pasti sangat terkejut karena dirinya bisa mengetahui cara kerja orang-orang di gang belakang, bahkan sampai mengetahui semua lokasi di gang belakang. Penjual daging yang kesal tentunya menanyakan siapa dia sebenarnya dan dari mana asalnya karena mengetahui semua kebiasaan orang-orang gang belakang. Vlad mengatakan harusnya itu adalah pertanyaannya, jadi ia ingin agar penjual daging bekerja sama dengannya dan tidak akan ada pertumpahan darah yang tidak diperlukan, tapi si penjual daging itu menolaknya. Vlad rasa jika seperti inilah kebiasaan orang-orang gang belakang yang tidak mau tunduk dengan mudah, dan Vlad menyuruh agar Otter menutup pintunya. Vlad rasa jika tidak ada lagi sesuatu yang harus mereka bicarakan lagi, karena bisnis untuk hari ini sudah selesai dan tidak ada lagi yang namanya negosiasi. Setelah menyelesaikan urusan dengan penjual daging, Vlad penasaran sejak kapan orang-orang seperti itu berhasil memasuki wilayah kumuh. Otter rasa itu pantas saja, sebab belakangan ini banyak sekali orang luar yang berkeliaran di sini dan Jack tidak menjaga tempat ini sama sekali, tapi Vlad menanyakan apakah memang separah itu. Otter membenarkan jika Jack sudah berubah sangat drastis semenjak kejadian hari itu dan kekacauan yang dibuatnya semakin tak terkendali. Vlad mengingat jika penjual daging mengatakan jika dia hanyalah seorang perantara yang disuruh untuk menjemput saja dan hanya pedagang budak saja yang paham tentang detailnya. Vlad tak menyangka mereka berani melakukan jual beli manusia di pojokan gang belakang, padahal Vlad hanya ingin membantu menyelesaikan urusan, tetapi ia malah membuat kasusnya semakin mendalam. Vlad rasa jika mereka sudah mengetahui tentang kebenarannya, jadi seharusnya ini sudah cukup, dan Otter mengatakan jika para petinggi mungkin akan mencari tahu tentang detailnya sendiri.
Tak lama kemudian, adik Ottar berlari sambil melaporkan jika ia sudah memeriksanya dan anak-anak lainnya juga melihat hal yang sama. Vlad senang karena adiknya Ottar bekerja dengan bagus, jadi ia akan memberikannya sate daging yang enak ini, dan adik Ottar tentunya sangat senang dengan sate kambing itu. Vlad menanyakan apa yang dikatakan anak-anak lainnya, dan Nat memberitahu jika sekitar 1 bulan lalu, ada seorang bocah yang melihat Anna menaiki kereta kuda yang asing. Vlad sudah menduga jika perdagangan budak ini benar-benar dilakukan di sini, dan apakah Anna beserta dengan yang lainnya juga dijual di tempat lain. Nat mengatakan ada sesuatu yang aneh dengan Anna beserta dengan para wanita lainnya, dan Vlad menanyakan apa maksudnya. Nat memberitahu bocah itu melihat jika semua wanita yang menaiki kereta kuda sedang dalam posisi yang hamil semua. Vlad tentunya terkejut dan ia menanyakan apakah dia yakin mereka melihat semua wanita itu sedang hamil. Nat membenarkan hal itu sebab bocah itu melihat jika semua yang sedang dibawa menggunakan kereta kuda memiliki perut yang buncit. Nat mengatakan bukankah itu aneh, karena memangnya untuk apa membeli seorang budak yang sedang hamil dan tidak bisa bekerja. Vlad tampaknya terus memikirkan kenapa mereka semua membeli wanita hamil dibandingkan dengan yang masih segar, dan Ottar menanyakan apa ada yang salah dengan hal itu pada Vlad. Vlad tentunya terkejut dengan fakta bahwa Anna sudah hamil, tetapi lebih aneh lagi jika orang-orang membeli dan menjual wanita hamil. Bahkan untuk ukuran gang belakang, kejadian semacam ini tidak masuk akal karena seharusnya hal seperti ini tidak terjadi. Namun jika dipikirkan lagi, Vlad mengingat kejadian di mana kuntilanak mencari anaknya dengan tangisan darahnya, dan Vlad berpikir apakah semua ini memang berhubungan. Vlad masih mengingat bagaimana dirinya bisa melihat sedikit masa lalu dari kuntilanak sebelum dia meninggal. Vlad berpikir apakah seseorang memang berencana menggunakan semua budak wanita yang hamil itu untuk membuat roh jahat yang hampir membunuh Tuan Joseph waktu itu. Pria misterius memberitahu jika Vlad harus paham untuk memperhatikan peringatan yang berasal dari dalam dirinya, sebab firasat buruk pasti akan menjadi kenyataan. Vlad merasa ini sungguh sial dan ia berharap itu tidak akan benar-benar menjadi kenyataan. Tetapi jika pria misterius berkata seperti itu, maka tidak ada salahnya jika ia membuat persiapan untuk berjaga-jaga akan datangnya peristiwa yang lebih buruk lagi. Berpindah ke mansion wali kota Suara, Vorden mengatakan apakah Vlad sudah menemukan aktivitas yang mencurigakan, dan Vlad membenarkan. Vorden tentunya merasa heran karena Vlad sangat giat bekerja, padahal seharusnya Vlad masih memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Vlad mengatakan bukankah Vorden sendiri yang meminta bantuannya untuk menyelidiki Jack, tapi Vorden tak menyangka jika Vlad akan menemukan sumber masalahnya secepat ini. Vorden mengeluh bagaimana dirinya bisa beristirahat jika Vlad sudah menemukannya, padahal ia baru saja selesai membaca semua dokumen itu. Vorden menanyakan apakah itu sangat penting sampai Vlad tidak bisa mengundurnya 1 atau 2 hari lagi, tapi Vlad mengatakan memang ini masalahnya sangat penting. Vorden ingin agar Vlad memikirkannya baik-baik, sebab mereka tidak sedang menghadapi krisis yang membahayakan secara langsung. Vlad mengatakan jika Vorden tidak memiliki wewenang, apakah sebaiknya ia mengunjungi wali kota saja, tapi Vorden mengatakan tidak seperti itu masalahnya. Vorden benar-benar tak menyangka jika dirinya hampir saja tidak mendapatkan waktu untuk liburan, karena dirinya tidak ingin menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja. Namun ketika melihat adanya pasukan keluarga Bayezid yang datang, Vorden rasa sepertinya semua orang sedang mengutuknya dari segala sisi untuk terus bekerja. Vorden masih ingat jika katanya pasukan keluarga Bayezid akan datang setelah lebih dari 2 hari, namun sepertinya mereka sudah datang lebih cepat daripada perkiraan. Pasukan Kon Bayezid yang dipimpin oleh Joseph sekarang tampaknya akan menggunakan mansion wali kota untuk menginap selama beberapa hari. Sembari memasang wajah menjilatnya, wali kota mengatakan ia sangat menyambut dengan hormat karena tuan muda sudah mau mengunjungi kota Suara yang dipimpin olehnya. Joseph tanpa ragu mengabaikan sang wali kota dan langsung menanyakan bagaimana kabar mereka berdua, dan Vorden mengatakan mereka baik-baik saja, tapi sepertinya Tuan Joseph sangat lelah setelah datang jauh-jauh kemari. Joseph menanyakan apakah tidak ada sesuatu yang terjadi selama kurun waktu mereka datang, dan Vorden mengatakan tentu saja tidak ada. Namun ketika Joseph melihat raut wajah Vlad yang tidak bisa berbohong, Joseph yakin jika ada sesuatu yang tidak bisa Vlad bicarakan dengan Vorden ataupun wali kota. Joseph mengatakan sepertinya memang ada sesuatu yang terjadi selama mereka tinggal di Suara dan melakukan tugasnya. Joseph ingin agar mereka membicarakannya di dalam saja, sebab jika masalah itu memang sangat serius, maka mereka harus segera menyelesaikannya sesegera mungkin. Di dalam mansion, wali kota Suara mempersilahkan agar Tuan Joseph memakai ruangannya karena ini adalah ruangan terbaik yang bisa ia berikan.
Jagger kemudian langsung masuk sembari mengatakan jika ia akan memeriksanya terlebih dulu sebelum mereka akan memakainya. Wali kota mengatakan jika dia sangat tidak sopan dan wali kota memberitahu jika ia tidak menyembunyikan apapun di ruangan kerja ini untuk melukai Tuan Joseph. Jagger mengatakan jika dia sangat berisik sekali dan soal ada atau tidaknya sesuatu yang mencurigakan itu adalah sesuatu yang akan dirinya putuskan sendiri. Wali kota yang ketakutan tentunya memberitahu jika tidak ada sesuatu yang mencurigakan di dalam sana dan jika dia tidak percaya maka Jagger bisa memeriksanya sendiri. Joseph yang melirik ke arah Vlad tentunya tahu jika Vlad sedang memikirkan banyak hal selama ia melakukan tugasnya di kampung halamannya. Supaya Vlad tidak terus kepikiran, Joseph memberikan apresiasi atas pekerjaannya dan Vlad tentunya berterima kasih atas apresiasinya. Joseph mengatakan jika Vlad ada sesuatu yang ingin dia bicarakan, maka sebaiknya Vlad langsung saja menyampaikannya padanya. Vlad sebenarnya tidak ingin membuat situasinya menjadi rumit karena sesuatu yang ia temukan, tapi Joseph mengatakan tidak masalah dan katakan saja. Vlad mengatakan jika ia mencari bantuan, tapi kelihatannya lebih baik untuk menanyakan soal itu pada wali kota Suara yang memegang kendalinya. Joseph senang karena ia tidak sia-sia melatih anak ini, karena sekarang dia sudah mampu menilai kapan waktu dan situasi yang tepat untuk membicarakannya. Meskipun Suara memang berada di bawah naungan keluarga Bayezid, tetapi garis keturunan keluarga mereka tidak bisa menjamin otoritasnya. Joseph mengatakan jika Vlad mengambil keputusan yang tepat, dan Jagger kemudian mengatakan jika ia sudah memeriksa semuanya dan tidak ada yang mencurigakan. Joseph yang masuk dengan santainya mengatakan jika kantor wali kota sangatlah menakjubkan, bahkan dirinya merasa ingin tinggal lebih lama di sini. Terlebih lagi, pemandangan kota Suara dari mansion lantai atas juga terlihat sangat mengagumkan dan begitu luar biasa. Wali kota tentunya senang dengan pujian dari Tuan Joseph yang menghargai tempatnya, tapi Joseph mengatakan ada satu hal yang mengganggu. Joseph mengatakan jika kursi mewah ini harus segera diganti, sebab kursi ini kelihatannya sangat mencolok dan berlebihan untuk seorang wali kota. Wali kota yang tidak paham maksudnya tentunya menanyakan apa maksudnya dan apa yang salah dengan kursi miliknya ini. Melihat bagaimana Joseph sedang duduk di kursi miliknya, wali kota terkejut dan menanyakan apakah maksud Tuan Joseph adalah untuk menggantikan dirinya. Joseph kemudian mengatakan agar Vlad melanjutkan laporannya tanpa perlu mengkhawatirkan apapun, sebab dirinya sekarang yang akan mengurusnya. Vlad tentunya terkejut dengan tindakan Tuan Joseph, dan Vorden tentunya ingin menahan tawa karena sang wali kota langsung dipecat dari posisinya. Joseph mengatakan jika Vlad bisa membicarakan semua yang ia ingin katakan padanya, karena dirinya bisa membuat Vlad melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sejak awal. Setelah melaporkan permasalahannya, Vlad nampaknya kesal dengan bau jalanan yang membuatnya pusing, bahkan tidak pernah mudah setiap kali ia datang kemari. Tempat yang didatangi Vlad saat ini adalah gang tertua dan terumit di Suara, karena ini adalah bagian tersuram gang belakang, bahkan segala macam bau membaur bersama dengan busuknya darah. Terlebih lagi, gang tua dan tersuram di Suara ini memiliki sesuatu yang lebih menyeramkan dibandingkan gang belakang lainnya. Jika gang belakang yang ditempati oleh Vlad ada sedikit bau kehidupan, namun gang belakang tertua ini lebih mirip seperti kota mati. Pandangan orang-orang itu hanya terlihat seperti mata seseorang yang hidup berdampingan dengan kematian karena saking buruknya tempat ini. Vlad berpikir pantas saja Jack si tangan satu tidak bisa bermain-main dengan tempat ini, sebab mereka tidak akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan baginya. Setelah tiba di markas Black Bear, Vlad sudah menduga bahwa tempat ini akan lebih menyeramkan dibandingkan jalanan yang ada di gang belakang tadi. Vlad kemudian mengetuk pintu markas Black Bear beberapa kali, namun Vlad masih belum mendapatkan tanggapan apapun. Setelah beberapa saat menunggu, seseorang membukakan jendela pintu sambil menanyakan siapa dia dan sedang ada urusan apa kemari. Vlad mengatakan mereka pasti sudah mendengarnya, sebab sedari awal dirinya memasuki gang, mereka sudah mengawasinya. Pria itu mengatakan agar dia menunggu sambil menutup jendela pintunya, dan pria misterius mengatakan jika orang itu sengaja ingin membuat Vlad kesal. Vlad rasa jika dirinya tidak boleh membiarkan mereka mengabaikannya, meskipun di masa lalu perlakuan seperti ini terasa biasa saja. Namun dirinya sekarang bukanlah dirinya yang dulu lagi, sebab kehormatan dari banyak orang telah terhubung dengan namanya, jadi dirinya tidak boleh membiarkan orang-orang itu menginjak-injak kehormatan orang-orang yang telah mendukungnya selama ini. Tapi dibandingkan langsung menyerang markas Black Bear, Vlad memutuskan untuk menunggu mereka sampai membukakan pintunya. Namun sepertinya sampai sore hari tiba, Vlad masih harus menunggu para bajingan itu membukakan pintunya, padahal Vlad sudah berbaik hati menunggu mereka.
Melihat bagaimana Vlad hanya terdiam mematung di sana, Vlad sepertinya tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi dengan mudah. Setelah menunggu dengan waktu yang sangat lama, kalau admin pasti sudah pulang kalau nggak ngehajar mereka, orang tadi akhirnya membukakan pintu markasnya. Namun dibandingkan menjawab orang itu, Vlad memilih untuk diam dan membuat mereka juga menunggu seperti apa yang dirinya lakukan. Pria itu menanyakan apakah mereka tidak ingin masuk sebab mereka sudah berbaik hati mengizinkan mereka untuk masuk ke markas mereka. Akan tetapi, Vlad sampai sekarang masih belum menjawab apapun yang mereka katakan dan Otar sepertinya bingung harus bagaimana. Pria itu mengatakan yang benar saja, jika dia tidak mau masuk, maka sebaiknya mereka pergi saja dari sini. Vlad mengatakan jika dia menutup pintunya sekarang, maka ia tidak akan menjamin keselamatan mereka, tapi orang itu menanyakan apa maksudnya. Vlad memberitahu jika mereka masih berani menutup pintunya, maka mereka tidak akan bisa menanggung konsekuensi yang akan mereka hadapi. Orang itu tentunya mengatakan, memangnya sedang melamun apa bocah ini sampai mengatakan soal konsekuensi. Vlad mengatakan jika ini adalah kesalahannya mereka sendiri, sebab dirinya sudah bersabar begitu lama, tapi mereka tidak mengindahkan sama sekali. Vlad kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Vlad Auswara, dan di bawah nama-nama yang bersaksi untuknya, dirinya akan menjalankan wewenangnya. Vlad menyuruh agar mereka segera pergi dan memanggil Black Bear untuk segera keluar dan menghadapi utusan sah dari keluarga Bayezid. Orang itu tentunya sangat terkejut dengan nama sang utusan sah keluarga Bayezid sebab rumor itu telah menyebar dengan sangat cepat. Vlad tahu jika mereka pasti sudah mendengar tentang rumor itu dan seharusnya dia sudah tahu apa yang akan terjadi apabila dirinya telah menancapkan bendera ini di suatu tempat. Vlad memberitahu agar mereka tidak menganggap ini adalah sesuatu yang remeh sebab ini adalah kebaikan terakhir yang ia lakukan untuk mereka. Berpindah ke mansion wali kota, di mana saat ini terlihat seseorang sedang berjalan sendirian keluar dari mansion itu. Rupanya, orang itu adalah sang mantan wali kota yang kini jabatannya telah diturunkan, jadi sekarang dia mungkin akan jadi warga biasa. Mantan wali kota tampaknya sangat sedih karena harus meninggalkan kenyamanannya berada di mansion yang mewah itu. Joseph sebenarnya tidak berencana untuk memberikannya simpati, tapi pada akhirnya dirinya merasa kasihan pada orang itu. Jagger mengatakan jika dia hanya menerima ganjaran atas segala kejahatannya karena melakukan korupsi di bagian administrasi, jadi dia tidak bisa menghindari hukuman di Suturma. Joseph rasa perkataan Jagger memang benar, namun dirinya hanya merasa kasihan karena tindakannya memajukan hukumannya lebih cepat. Karena urusan mereka dengan sang mantan wali kota telah berakhir, Joseph menanyakan apa yang dikatakan oleh Black Bear padanya. Vlad mengatakan jika Black Bear akan bekerja sama sebaik mungkin agar bisa membantu keluarga Bayezid menyelesaikan permasalahan tersebut. Joseph mengatakan kelihatannya semuanya berjalan dengan lancar, meski orang itu terlihat sulit diatasi karena keras kepalanya. Tapi Vlad mengatakan tidak juga, sebab Black Bear memahami pesan yang ingin ia sampaikan. Joseph tahu jika bukan seperti itu alasannya, karena tidak mungkin seorang bos suatu area akan dengan mudah membantunya. Joseph tahu mengatasi situasi yang asing pasti akan sulit baginya, tapi rupanya Vlad masih bisa menjalankan misinya dengan sempurna. Joseph rasa rencananya untuk membimbing Vlad berjalan dengan lancar, karena sekarang Vlad sudah tumbuh menjadi kesatria yang handal dibandingkan hanya dengan seorang swordmaster sederhana. Joseph mengatakan kerja bagus pada Vlad karena sudah menyelesaikan urusannya dengan gang belakang yang rumit itu. Joseph mengatakan jika hari ini mereka akan segera memulai langkah awal mereka untuk membangun suara yang lebih layak untuk dipandang dan seluruh pasukannya tentunya langsung bersiap. Joseph kemudian menghitung persiapan semua pasukannya, di mana sekarang Joseph sudah membawa 5 orang kesatria. Kemudian ada seorang penyihir, 10 staf administrasi, 30 prajurit elit, dan juga seorang fasal yang akan membantu mereka. Hari ini juga, Joseph akan mengingat semua orang yang menjadi pasukannya dan berbagi takdir bersamanya dalam memperluas pengaruhnya untuk mendapatkan suara. Jika dirinya berhasil menjadi kepala keluarga Bayezid berikutnya, maka ia akan memastikan bahwa semua orang ini akan mendapatkan kenaikan pangkatnya juga. Bagi semua orang, suara adalah batu loncatan terakhir mereka dan Joseph mengatakan mulai sekarang dirinya akan memastikan bahwa pemerintahan suara akan berjalan lancar. Joseph mengatakan jika dirinya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankannya, tapi untuk saat ini, dirinya akan lebih fokus pada urusan lainnya. Joseph sadar jika dirinya masih belum siap untuk menghadapi kegelapan yang tersebar di segala penjuru suara, tapi Joseph rasa tidak mustahil untuk menyiapkan diri pada segala sesuatu. Jika semua yang ia lakukan hingga detik ini membutuhkan perjuangan, maka setiap langkah yang ia ambil mulai sekarang harus berjalan dengan lancar, karena mungkin ini akan menjadi kesempatan terakhir yang diberikan padanya.
Joseph kemudian mengatakan jika dirinya akan mempercayakan tugas penyelidikan pada Tuan Gregory, jadi dia diperbolehkan untuk memilih anggotanya sendiri. Gregory tentunya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Tuan Joseph padanya, jadi dirinya akan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Joseph tak menyangka jika ada seorang kesatria yang selalu netral akan membantunya, terlebih dia tidak dibutahkan oleh konflik antara kedua saudara, dan dia berniat untuk mengacaukan segalanya. Meskipun Gregory bukanlah seseorang yang berada di pihaknya, namun tugas ini akan sangat sempurna untuk orang sepertinya. Gregory yang sudah diberikan wewenang untuk membentuk tim, tentunya dia ingin mengajak seseorang yang ahli dalam mengikuti seseorang. Gregory kemudian menyebut nama Cade yang ahli dalam melakukan pelacakan agar mereka bisa bekerja sama dan mencari informasi lebih akurat. Selain itu, Gregory juga ingin menunjuk seseorang yang sudah tidak asing lagi dengan suara, jadi ia akan menunjuk Vlad sebagai anggota timnya. Gregory berharap agar Cade bisa mencari tahu informasi seseorang, dan ia berharap agar sang bintang bersinar juga ikut membantunya. Sekarang kita berpindah ke wilayahnya Baron of Woodman, yaitu museum, di mana wilayah itu sedang terjadi hujan deras yang sangat lebat. Suasana mansion itu sendiri tampaknya sangat suram, ditambah dengan kondisi lingkungan yang dipenuhi dengan sambaran petir. Di dalam mansion itu, terdapat seorang pria yang sedang menunggu seseorang yang sedang berbaring di atas kasur. Tampaknya, orang yang berada di atas kasur itu adalah seorang anak kecil dan dia terlihat sedang sangat kesakitan. Kedua orang tuanya, yang tidak lain adalah kepala keluarga Baron of Woodman beserta dengan istrinya, terlihat sangat sedih melihat kondisi anaknya. Woodman menanyakan apakah dia yakin jika melakukan hal semacam ini akan menyelamatkan kehidupan anaknya. Wanita berambut biru itu mengatakan tentu saja, jadi Baron tidak perlu khawatir soal anaknya itu. Woodman tampaknya tidak punya pilihan lain selain mengikuti wanita mencurigakan itu. Bahkan dia mengatakan jika dia akan mempercayai ucapan wanita itu. Woodman mengatakan jika dirinya bersedia membayar apapun demi menyelamatkan anaknya, jadi ia ingin agar dia segera menyelamatkan anaknya. Wanita itu mengatakan agar Baron tidak perlu menderita seperti itu, sebab Tuhan tidak bisa selalu mengawasi segalanya. Tampaknya juga, wanita itu adalah salah satu penyihir hitam yang mungkin saja terlibat dalam jual beli wanita hamil untuk dijadikan sebagai roh jahat. Wanita itu mengatakan jika dirinya bisa membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Oleh sebab itu orang seperti dirinya masih bisa hidup dan tidak bisa diawasi oleh Tuhan. Berpindah ke lokasi yang berbeda, namun masih berada di wilayah yang sama, Vlad bersama dengan Gregory dan Cade sedang mendirikan tenda bersama dengan Gode juga. Gregory mengatakan jika cuacanya sangat buruk, jadi mereka sepertinya harus sedikit menunda perjalanan mereka untuk sampai di museum. Vlad rasa jika sangat sayang sekali padahal mereka sebentar lagi akan sampai, dan Gregory mengatakan jika kehidupan tidak pernah berjalan sesuai dengan rencana. Vlad kemudian memperhatikan bagaimana Gregory malah akan bersantai dengan meminum alkohol ketika mereka sedang menjalankan misi. Gregory mengatakan meminum sedikit bukanlah ide yang buruk, sebab cuacanya juga dingin dan ia menawarkan apakah Vlad mau mencobanya seteguk. Vlad mengatakan jika dirinya akan mengumpulkan batang kayu saja, tapi Gregory mengatakan jika batang-batangnya pasti sudah basah dan mereka pasti akan kesulitan memakainya. Vlad mengatakan jika dirinya sudah tahu akan hal itu, namun dirinya harus tetap mencobanya dibandingkan mati kedinginan. Gregory mengatakan jika Vlad kaku sekali seperti orang itu, dan ia rasa jika Vlad memang murid sejatinya Jagger. Ketika sedang mencari batang kayu yang bisa digunakan, Vlad tampaknya masih belum menemukan batang kayu yang bisa digunakan. Vlad berpikir jika batang-batang kayu ini tidak berguna, dan mungkin saja mereka akan menggigil kedinginan di tengah hujan. Cade kemudian mendatangi Vlad sambil mengatakan jika mereka bisa menggunakan batang kayu ini sebab di dalam batangnya berlubang. Vlad tentunya berterima kasih atas bantuan Cade yang ikut mencari batang kayu bersamanya, jadi ia akan membawakan batang kayu ini untuknya. Namun melihat Cade yang hanya menatapnya tanpa menanyakan apapun, Vlad tentunya bertanya apa yang sedang ingin Tuan Cade katakan padanya. Cade mengatakan jika ia tidak menemukan kesempatan yang tepat selama perjalanan ini, jadi ia rasa ini adalah waktu yang pas. Vlad menanyakan memangnya apa yang sedang ingin Tuan Cade katakan padanya sampai menunggu waktu yang tepat. Cade mengatakan jika ia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berbicara berdua dengan Vlad karena ia ingin berterima kasih atas bantuannya ketika insiden kuntilanak itu. Vlad mengatakan agar Tuan Cade tidak perlu khawatir seperti itu sebab dirinya hanya menjalankan tugasnya saja sesuai dengan perintah. Vlad menanyakan bagaimana keadaan Tuan Cade sekarang, dan Cade mengatakan berkat Vlad kondisinya sudah membaik, tapi dirinya sempat berpikir untuk memotong salah satu tangan atau kakinya sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Gregory kemudian muncul sambil mengatakan jika ia tidak pernah salah menilai, karena setelah melihat mereka berdua, ia yakin mereka akan menjadi tim yang tepat. Gregory mengatakan jika ada banyak sekali orang yang akan menolak pekerjaan seperti ini hanya karena mereka adalah seorang kesatria. Vlad dan Cade tentunya paham jika Gregory mencoba untuk menyindir orang-orang seperti Vordan yang hanya mengambil pekerjaan yang aman saja. Gregory mengatakan mereka akan melanjutkannya seperti ini sebab mereka sudah bukan lagi seorang kesatria, melainkan mereka adalah seorang mercenary. Gregory memberitahu jika mulai dari titik ini adalah wilayah Baron Uthman dan berkat bantuan Black Bear, mereka berhasil menemukan jejak mereka, tapi sayangnya mereka tidak memiliki bukti yang kuat. Meskipun mereka berada di wilayah utara, namun tempat ini di luar wilayah keluarga Bayezid dan bantuan Tuan Joseph tidak akan berpengaruh sampai sana. Gregory menekankan jika misi mereka adalah menyelidiki desa ini tanpa diketahui siapapun, mengingat ini adalah misi untuk menyusup ke wilayah lain. Gregory juga mengingatkan jika mereka harus mencari informasi tanpa menimbulkan kecurigaan, dan Vlad beserta dengan Cade mengerti apa yang dimaksud Gregory. Gregory mengatakan jika mereka harus kembali dan beristirahat, sebab mereka harus menyimpan energi mereka untuk besok. Namun sebelum kembali ke tenda, Vlad masih melihat bagaimana desa Mosaim dengan tatapan yang cukup menyedihkan. Vlad masih mengingat bagaimana tangisan kuntilanak yang menyedihkan itu, dan ia berharap agar dirinya tidak mendengarkan suara tangisan itu lagi ketika sampai di sana. Keesokan harinya, Vlad bersama dengan Gregory, Gode, dan Cade akhirnya telah sampai di desa Mosaim, namun suasana di sana tampaknya begitu sunyi. Gregory mengatakan jika situasi ini sangatlah aneh, bahkan rasanya seperti menunggu ada seseorang yang menyerbu mereka. Gode yang merinding tentunya mengatakan jika ia memiliki firasat buruk soal ini, belum lagi karena desanya sangat sepi dan terlihat lebih mencurigakan. Vlad mengatakan mungkin saja karena mereka datang terlalu pagi dan para penduduk masih berada di rumahnya masing-masing. Cade kemudian menunjukkan jika ia melihat ada sebuah penginapan, dan Gregory rasa ini adalah hari yang cukup bagus karena mereka bisa langsung menemukan sebuah penginapan. Namun melihat dari kondisinya, desa itu sekarang tampaknya seperti desa hantu, di mana seluruh rumahnya tertutup oleh kabut yang tebal. Setelah masuk ke dalam penginapan, pemilik penginapan tak menduga jika akan ada tamu yang datang sepagi ini. Gregory mengatakan jika mereka kemarin sempat terhalang hujan, jadi mereka tidak bisa datang ke desa tepat waktu, dan ia menanyakan apakah pemilik penginapan bisa menyewakan kamar dan sup hangat. Pemilik penginapan menanyakan apakah mereka adalah kelompok mercenary, karena belakangan ini banyak kejadian meresahkan, jadi mereka tidak bisa menerima sembarangan orang. Gregory mengatakan jika mereka hanya ingin menetap di sini selama beberapa hari karena cuacanya, dan apakah pemilik penginapan tega mengusir mereka. Vlad yang melihat seorang anak kecil tentunya menyapanya karena dia cukup mirip dengan Jemina sewaktu dia masih kecil. Anak kecil itu tentunya malu-malu karena Vlad menyapanya dengan hangat, bahkan Vlad itu tergolong sebagai pria tampan. Namun di saat itu juga, pria misterius langsung memanggil nama Vlad dengan serius, dan hal itu tentunya membuat Vlad cukup terkejut. Vlad yang paham tentunya langsung menjauh dari mereka semua, karena tak mungkin ia berbicara dengan pria misterius seperti orang gila. Vlad menanyakan memangnya ada apa sampai memanggilnya begitu serius, bahkan rasanya pria misterius bersikap berbeda dari biasanya. Pria misterius mengatakan jika ia sangat yakin bahwa tempat ini memiliki aura yang sangat mirip dengan black magic sewaktu mereka melawan kuntilanak. Pria misterius mengatakan jika ia akan meminjamkan dunianya pada Vlad agar dia bisa melihat sesuatu yang sedang mengikat gadis kecil itu. Vlad tentunya penasaran dengan apa yang dikatakan pria misterius, dan Vlad langsung meminjam dunia milik pria misterius agar dia bisa memahami aura hitam yang dimaksud. Benar saja, gadis kecil itu terlihat memiliki aura hitam pekat yang sedang menyelimuti dirinya dan tanpa dia sadari. Vlad tentunya sangat terkejut dengan aura hitam yang menyelimuti gadis kecil polos itu, bahkan ia sendiri tak menyadarinya. Pria misterius mengatakan jika hal itu wajar, sebab kutukan itu benar-benar membaur bersama dengan gadis kecil itu dan hanya bisa dilihat menggunakan dunianya. Vlad masih ingat ketika dia masih berada di gang belakang. Vlad seringkali melihat anak-anak yang masih polos dan murni, tetapi mereka selalu menjadi yang pertama untuk dikorbankan. Orang-orang dewasa yang seharusnya mengayomi mereka malah mencuri sesuatu dari anak kecil itu. Bahkan mungkin kematian adalah satu-satunya pilihan anak-anak yang tidak memiliki apapun. Antara anak-anak itu mati kelaparan, atau mati kedinginan, atau mati setelah merengek habis-habisan saat mencari orang tua yang menelantarkan mereka. Pada akhirnya mereka hanyalah anak lemah yang harus berjuang untuk bertahan hidup.
Di tengah pengalaman yang bagaikan neraka itu, Vlad memutuskan untuk tidak pernah tumbuh menjadi orang dewasa seperti mereka. Vlad sudah bertekad pada dirinya akan menjalani kehidupan yang berani dan tidak akan membuat kehidupan buruknya menjadi sampah seperti mereka. Janji itu adalah janji yang Vlad ucapkan pada dirinya sendiri, jadi suatu janji harus ditepati dan para kesatria adalah orang yang melaksanakannya. Saat ini, di tempat yang penuh dengan situasi yang tidak masuk akal, Vlad rasa jika dirinya harus bergerak untuk melindungi anak-anak yang lemah ini. Setelah keluar dari penginapan, Vlad nampaknya sedang menuju ke gereja yang berada di Mosiam, sebab pria misterius memberitahunya untuk pergi ke sana. Vlad menanyakan apakah pria misterius yakin jika ini adalah tempatnya, dan pria misterius mengiyakan sebab energi dari kalung itu mengarah ke gereja ini. Jika pria misterius begitu yakin, maka dirinya tidak boleh membiarkannya begitu lama lagi, dan sebaiknya mereka segera masuk. Ketika Vlad sedang memasuki gereja, tampaknya gereja itu sangat sepi dan tidak ada pengunjung, bahkan tempat itu terlihat seperti tidak pernah digunakan. Vlad menanyakan apakah pria misterius menemukan sesuatu yang mencurigakan, tetapi pria misterius mengatakan tidak ada yang spesifik, karena tempat ini terlihat biasa saja. Namun dibandingkan merasakan aura gelap, Vlad merasa ada sesuatu yang sangat mengganjal semenjak ia tiba di Mosiam, tapi ia masih belum tahu perasaan mengganjal apa ini. Pria misterius mengatakan jika ada seseorang yang mendekat, dan Vlad tentunya berpikir jika ia tidak boleh sampai terlihat sedang menyelidiki sesuatu di tempat ini, jadi ia harus bertindak sealami mungkin. Vlad kemudian memasang posisi berlutut sambil berpura-pura berdoa, karena mungkin saja orang ini ada hubungannya dengan aura gelap yang mengutuk anak pemilik penginapan. Seorang pastor yang mendekat ke arah Vlad tentunya mencoba menyapanya sambil menanyakan apakah dia adalah seseorang yang baru saja sampai di sini. Vlad mengatakan jika dirinya memang baru sampai tadi pagi dan ia baru bisa menyempatkan dirinya untuk pergi ke gereja untuk berdoa. Pastor itu mengatakan jika ia sudah mendengarkan semuanya, jadi ia tahu bahwa dia adalah salah satu anggota mercenary yang baru datang. Vlad kemudian meminta maaf pada pastor karena tiba-tiba masuk ke dalam gereja ketika tidak ada seorang pun yang menjaganya, dan pastor itu mengatakan ia bisa memahami hal itu. Namun ketika Vlad sedang melihat buku merah yang dibawa oleh pastor, Vlad akhirnya sadar alasan kenapa dirinya sedari awal merasa ada yang janggal. Vlad sangat yakin jika semenjak dirinya menginjakkan kaki di desa ini, ia tidak pernah melihat satupun salib berada di posisi yang benar, atau bisa dikatakan, semua salib yang terpasang di desa ini bentuknya terbalik ke bawah. Pastor itu mengatakan agar Vlad tidak perlu meminta maaf karena sudah datang ke gereja dan tanpa izinnya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka di mana saja dan kapan saja. Pria misterius mengatakan jika ia masih belum bisa melihat identitas pastor gereja ini, namun itu hanya untuk sementara waktu. Pastor itu meminta maaf jika dirinya sudah mengganggunya ketika sedang berdoa, tapi Vlad mengatakan ia malah harus berterima kasih karena tidak enak rasanya memasuki gereja tanpa seizin pastor. Vlad sebenarnya merasa lega karena dirinya sudah mendapatkan izin untuk berdoa sebentar, jadi ia akan segera pergi setelah menyelesaikan doanya. Pastor mengatakan bahwa gereja ini adalah suaka untuk mereka yang mencari jalan Tuhan, jadi dia tidak perlu merasa sungkan dan berdoalah senyaman mungkin. Vlad berpikir jika kutukan gadis ini menunjuk ke arah tempat ini, Vlad yakin jika ada sesuatu yang salah dengan desa ini. Meskipun pastor terlihat penuh dengan senyuman tulus dan akrab, tetapi Vlad tidak bisa mempercayai seseorang yang memiliki topeng tebal seperti dia. Karena ini adalah tempat di mana ia harus mencari informasi tanpa dicurigai, Vlad tidak boleh sampai membuat dia curiga, dan ia tidak boleh sampai lengah dengan hal-hal kecil. Pastor kemudian mengatakan jika ia juga harus berdoa sekarang karena ia berharap agar wabah yang melanda desa ini tidak berdampak pada kelompok mercenary yang baru datang. Vlad tentunya terkejut karena pastor tiba-tiba membahas soal wabah yang melanda desa ini. Pastor juga memberitahu jika ia selalu mendoakan agar anak-anak yang berada di desa ini terhindar dari wabah yang mematikan itu supaya desa bisa kembali seperti dulu lagi. Setelah keluar dari gereja, Vlad kemudian menanyakan tentang wabah pada salah satu penduduk dan seorang pak tua menanyakan balik dari mana dia mendengar soal wabah itu. Vlad memberitahu ketika dirinya sedang berdoa di gereja, pastor menceritakan soal wabah padanya dan pak tua rasa jika pastor sudah memberitahunya, maka seharusnya dia sudah paham. Vlad mengatakan jika kelompok mercenary-nya berencana menetap di desa ini untuk beberapa hari, tapi setelah mendengar wabah itu, membuatnya jadi cukup khawatir. Pak tua mengatakan jika Vlad tidak perlu memikirkannya, sebab wabah itu hanya membunuh anak kecil dan tidak menyerang orang dewasa. Vlad menanyakan bagaimana bisa hanya anak kecil yang terkena wabah itu, tapi Pak tua mengatakan ia tidak tahu, karena ia mendengar jika wabahnya hanya mempengaruhi kebanyakan desa di wilayah Barun Uthman.
Pak Tua rasa jika Tuhan pasti sangat marah pada mereka, tapi meski wabah itu berbahaya bagi kelangsungan hidup, mereka tidak bisa melakukan apapun. Vlad tentunya berterima kasih pada Pak Tua itu karena sudah memberikannya informasi, jadi mereka tidak perlu khawatir akan wabahnya menyerang mereka. Mengingat bagaimana wanita di Suara menghilang dan anak-anak di sini kehilangan nyawa mereka, Vlad yakin jika ini adalah pertanda buruk yang akan datang secara beruntun. Vlad yakin jika ini bukanlah sebuah wabah seperti yang dikatakan pastor ataupun Pak Tua tadi, sebab ia sudah melihatnya sendiri jika nyawa anak itu seperti sedang terancam. Akan tetapi, Vlad sangat kesal karena hanya dirinya sendiri yang bisa melihatnya dan ia tidak memiliki bukti untuk menunjukkannya pada seseorang. Vlad menanyakan apakah sebaiknya mereka kembali ke Suara dan meminjam artefak suci, tapi pria misterius mengatakan jika artefak suci yang dipinjam tidak akan ada gunanya. Pria misterius sangat yakin jika kutukan ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang penyihir kegelapan yang sangat ahli dan hanya pendeta yang terlatih dengan baik yang bisa merasakannya. Vlad menanyakan bagaimana mereka bisa mengetahui hal sebesar ini, tapi pria misterius mengatakan jika ia sendiri tidak tahu. Vlad tentunya merasa sangat jengkel sebab ia sudah memiliki dugaan yang kuat tentang kutukan itu, tapi ia tidak memiliki bukti yang bisa mendukungnya. Ketika sedang berjalan, Vlad melihat seseorang yang cukup mencurigakan dan sedang menanyai beberapa anak. Orang berjubah itu menanyakan dari mana anak-anak mendapatkan barang ini, dan anak-anak mengatakan jika pastor gereja yang memberikannya pada mereka. Anak kecil itu juga menceritakan jika pastor memberikan kalung ini pada anak-anak yang lainnya, dan pastor itu sangat baik pada mereka. Orang berjubah itu tampaknya sangat yakin jika ini adalah sesuatu yang tidak normal, karena kalung salibnya terbalik. Orang berjubah itu berterima kasih karena mereka sudah memberitahunya jika mereka mendapatkannya dari gereja. Orang berjubah itu kemudian berpamitan akan pergi dan para bocah itu tampaknya cukup senang dengan sikap orang berjubah itu. Vlad yang tidak tahu tujuan orang berjubah itu tentunya merasa jika dia adalah orang yang mencurigakan dan jika ia beruntung maka ia mungkin bisa mengumpulkan buktinya. Pria misterius mengatakan agar Vlad berhati-hati sebab orang itu terlihat bukan seperti orang biasa, tapi Vlad mengatakan ia akan baik-baik saja. Vlad dengan bangganya mengatakan jika dirinya dulu adalah seorang pencuri dan perampok, bahkan ia pernah menjadi seorang pencopet untuk waktu yang lama, tapi pria misterius mengatakan itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Setelah mengikuti orang berjubah yang mencurigakan itu, Vlad akhirnya telah mencapai sebuah desa yang sangat sepi. Vlad berpikir jika rasanya sangat aneh, sebab dari tadi orang itu seperti dengan sengaja membiarkannya mengikutinya. Vlad rasa sepertinya orang itu sudah tahu bahwa dirinya mengikutinya dan dia sengaja memancingnya keluar pinggiran desa. Pria misterius mengatakan, "Hei tuan pencopet, sepertinya orang yang kau ikuti sudah sadar sedang diikuti," dan Vlad rasa sepertinya pria misterius ingin menyindirnya. Vlad rasa jika dirinya tidak bisa terus mengikuti orang ini karena ia rasa sudah melihat sedikit penampilannya, jadi ia harus kembali dan melaporkannya pada Tuan Gregory. Pria misterius mengatakan jika pilihan Vlad adalah pilihan yang bijak, namun mungkin itu bukanlah pilihan terbaik yang bisa Vlad lakukan. Pria misterius memberitahu jika orang mencurigakan itu sepertinya tidak akan membiarkan Vlad kabur begitu saja setelah menggiringnya kemari. Pria misterius memberitahu agar Vlad bersiap karena orang itu akan langsung menyerang dan Vlad tentunya sangat terkejut karena orang itu langsung berlari ke arahnya. Meskipun Vlad sangat terkejut dengan kedatangan orang itu, tapi Vlad langsung bersiap mengeluarkan pedangnya. Akan tetapi, Vlad yang berusaha menahan serangan orang itu malah harus terpental mundur dan membuat keseimbangannya hampir hancur. Vlad benar-benar terkejut dengan serangan orang ini, sebab hanya dengan satu serangan saja, dia bisa membuatnya kewalahan menahannya. Pria misterius mengatakan agar Vlad berhenti melamun dan terus bergerak karena orang itu sedang mencoba menyerang Vlad dari arah kirinya. Untung saja, berkat peringatan dari pria misterius, Vlad masih bisa menahan serangan kuat dari orang itu meskipun Vlad harus terpental lagi ketika menahannya. Vlad benar-benar tak menduga jika serangan orang ini bukan main-main, bahkan sepertinya ia harus serius melawannya. Pria misterius memberitahu agar Vlad tidak lengah karena orang itu bukanlah lawan yang bisa Vlad hadapi dengan kemampuannya yang sekarang. Vlad mengatakan ia sudah tahu akan hal itu ketika dia sedang beradu pedang dengan orang itu tadi. Vlad yakin jika orang berjubah itu adalah seorang kesatria karena tidak mungkin jika orang biasa memiliki kemampuan berpedang sebaik dia. Tapi meskipun Vlad kewalahan menerima serangannya, orang itu tampaknya paham dengan kemampuan Vlad yang mampu menahan serangan kuatnya. Dalam pikirannya, Vlad tidak tahu apakah dia adalah seorang kesatria yang masih aktif atau bukan, tetapi kemampuannya ini begitu terlatih dan berpengalaman.
Pria misterius mengatakan jika ini bukanlah waktunya bagi Vlad untuk membuat banyak pertimbangan karena lawannya itu adalah lawan yang harus dilawan dengan sekuat tenaga. Vlad tahu jika lawannya adalah orang yang kuat, oleh karena itu ia akan menggunakan teknik yang dirinya pelajari dari pria misterius. Mengetahui jika Vlad adalah orang yang kuat, orang berjubah itu tampaknya tidak ingin memberikan waktu berpikir dan merencanakan sesuatu. Satu-satunya cara supaya Vlad bisa menang melawan orang yang lebih kuat darinya adalah menggunakan serangan mematikan yang terletak pada kejutannya. Vlad tahu jika taktik ini sangat beresiko dan ia hanya memiliki satu kesempatan untuk melakukannya, bahkan itu hanya membutuhkan waktu sekejap mata. Karena Vlad sudah berhasil menghindari serangan orang itu, Vlad rasa jika ini adalah kesempatan baginya untuk memberikan serangan kejutannya. Namun sayangnya, orang itu masih bisa menghindari serangan Vlad dengan sangat cepat, bahkan serangan Vlad hanya bisa mengenai dudung jubahnya saja. Vlad rasa ini sungguh sial, karena satu-satunya kesempatan untuk memberikan serangan telak malah dihindari dengan begitu mudah. Namun ketika melihat orang itu bisa mengeluarkan aura, Vlad sangat terkejut karena ia tak menyangka akan melawan seorang kesatria aura. Pria misterius mengatakan agar Vlad segera mundur dan berhenti, sebab kedua aura mereka akan saling bertabrakan. Namun sayangnya, semua itu sudah terlambat karena pedang aura Vlad dan pedang aura milik orang itu telah berbenturan dan menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat. Ledakan aura antara Vlad dengan orang itu tampaknya sangat kuat, namun sepertinya benturan aura itu lebih memberikan dampak kerusakan pada Vlad. Vlad rasa ini sungguh sial karena rupanya aura orang itu lebih kuat darinya, bahkan kekuatannya tidak masuk akal. Benar saja, ketika Vlad sedang dalam posisi berlutut karena auranya yang lebih lemah, orang itu tampaknya masih baik-baik saja dan sedang berjalan menuju ke arah Vlad. Pria misterius memberitahu jika situasi ini adalah situasi yang aneh untuk bertemu, karena yang barusan itu bukanlah sebuah aura. Vlad tentunya terkejut karena itu bukanlah aura, dan Vlad menanyakan memangnya apa yang barusan tadi dikeluarkan oleh orang itu. Pria misterius memberitahu jika dia memang seorang kesatria, namun lebih tepatnya, dia adalah seorang Holy Knight yang mendapatkan blessing dari dewa. Mendengar jika dia adalah seorang Holy Knight, Vlad rasa sebaiknya ia meluruskan kesalahpahaman ini, tapi pria misterius rasa jika berbicara dengannya bukanlah pilihan. Pria misterius memberitahu jika dia bisa dengan cepat menggunakan pedangnya, tapi berbicara akan memakan waktu lebih banyak. Pria misterius yakin jika dia pasti sudah bertekad untuk menjatuhkannya sebelum Vlad bisa berbicara dan meluruskan kesalahpahamannya. Tanpa banyak berbasa-basi, wanita itu langsung melancarkan serangannya pada Vlad ketika dia ingin berbicara. Pria misterius menyuruh agar Vlad melakukan counter attack pada serangannya itu, dan terlihat jika Vlad berhasil memberikan counter attack padanya. Vlad mengatakan jika serangan wanita ini lebih kuat, bahkan aura yang digunakannya terlihat jauh berbeda dengan milik Tuan Pablo. Vlad menanyakan kenapa wanita ini bisa menggunakan aura tanpa memberikan tanda-tanda, dan pria misterius memberitahu jika itu adalah kekuatan blessing yang merupakan berkat dari Tuhan. Pria misterius juga menambahkan jika para Holy Knight tidak perlu menciptakan dunianya sendiri, karena ucapan Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Vlad mengatakan ini sungguh sial, karena orang yang dilawannya ini memiliki kekuatan yang tidak masuk akal, bahkan hanya dengan sekali ayunan saja, ia harus menahannya dengan sekuat tenaga. Vlad merasa jika ini semua tidak adil karena ia melawan seseorang yang dapat begitu banyak kekuatan hanya dengan menerima kehendak dari Tuhan. Wanita itu tanpa ada hentinya terus menyerang Vlad, seperti tidak akan memberikannya kesempatan untuk menyerang. Tapi di saat bersamaan, Vlad menyadari ada kelemahan besar pada wanita ini. Meskipun dia memiliki kekuatan yang sangat besar dengan blessing itu, Vlad tahu bahwa wanita ini dipenuhi dengan banyak celah. Karena Vlad sudah menyadari adanya celah, Vlad berniat untuk memanfaatkan serangan wanita itu untuk melakukan counter attack dan membuat serangan kejutan. Setelah Vlad berhasil melakukan counter attack, wanita itu tentunya cukup terkejut dengan serangan balik barusan yang rupanya lebih kuat daripada sebelumnya. Karena celah wanita itu terbuka lebar, Vlad tanpa ragu-ragu menusukkan pedangnya ke arah wanita itu. Namun dibandingkan panik ataupun terkejut karena serangan kejutan Vlad, wanita itu tampaknya masih sangat tenang melihat tusukan pedang Vlad. Tanpa diduga, wanita itu langsung memiringkan posisi tubuhnya dan membuat tusukan Vlad harus meleset setelah terkena armor yang dia pakai. Vlad tentunya jadi terkejut dengan sendirinya karena tusukannya yang ia lapisi dengan aura bisa ditangkis dengan menggunakan armornya. Pria misterius mengatakan agar Vlad tidak melamun dan kembali fokus karena wanita itu sedang mengincar keseimbangan Vlad dan ingin menjatuhkannya. Namun sayangnya, Vlad sudah berada di dalam genggaman wanita itu dan dia tidak bisa mengelak lagi dari serangannya.
Dengan sangat keras, wanita itu langsung membanting kepala Vlad ke tanah dan Vlad tentunya merasakan kesakitan yang luar biasa. Vlad yang sudah dijatuhkan tentunya mencoba untuk berdiri lagi, namun dalam pikirannya, ia tak menyangka jika dirinya malah membuat celah seperti tadi. Namun sebelum Vlad bangun dan mau mengambil pedangnya, wanita itu sudah menempatkan pedangnya tepat di leher Vlad, dan Vlad tentunya sangat terkejut dengan tindakan wanita ini. Vlad yang kepalanya terbentur tentunya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi barusan dan bagaimana wanita itu bisa menghindari tusukannya. Pria misterius memberitahu jika itu adalah armor magic, di mana biasanya para Holy Knight menggunakannya untuk mengalihkan tebasan pedang. Mengetahui jika wanita itu menggunakan campuran blessing dan armor magic, Vlad tentunya berpikir jika wanita itu sangat curang. Terlebih lagi, Vlad rasa jika wanita ini sedari awal ingin menunjukkan celah agar dirinya menyerangnya, bahkan wanita itu tidak mengeluarkan setetes keringat. Vlad yang sadar sudah kalah telak dan tentunya tahu bahwa wanita ini sedari awal memang berencana untuk memperbaikkan dirinya. Wanita itu kemudian menanyakan siapa dia dan dari mana asalnya, serta ia ingin tahu apa yang sebenarnya dia lakukan di desa ini. Vlad kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Vlad of Suara dan ia datang kemari untuk menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan desa ini. Wanita itu tentunya heran kenapa orang dari Suara malah datang ke desa ini untuk menyelidiki sesuatu, padahal mereka seharusnya tidak memiliki wewenang. Setelah memberikan penjelasan singkat, Vlad akhirnya membawa wanita itu ke penginapan untuk memperkenalkannya pada rekan-rekannya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Justia dari Keuskupan Agung Utara yaitu San Rosino, dan sepertinya pertemuannya dengan kesatria Suara adalah kehendak dari surga. Gregory juga memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin tim kecil ini dan ia senang karena bisa bertemu dengan Holy Knight. Gregory kemudian mengajak agar Justia duduk dan berbicara dengan mereka terlebih dulu, sebab mereka sepertinya memiliki tujuan yang sama ketika sedang mendatangi desa ini. Gregory tentunya menceritakan alasan kenapa mereka bisa tiba di desa ini, padahal mereka adalah orang dari Suara, dan Justia kemudian juga menceritakan jika dirinya sedang menyelidiki kejadian-kejadian aneh di tempat ini. Justia awalnya berpikir jika apa yang menimpa desa ini adalah semacam wabah penyakit, namun setelah diperdalam penyelidikan, ia menduga bahwa ini adalah sebuah kutukan. Justia juga memberitahu bahwa dugaannya semakin menguat ketika dirinya menemukan jejak sesuatu yang sangat kuno, dan hal itu pasti bukanlah sebuah kebetulan. Gregory menanyakan memangnya kutukan macam apa itu, dan bukankah di desa ini ada sebuah gereja, jadi seharusnya hal sekecil ini tidak mungkin merajalela di sini. Justia memberitahu jika itu hanya berlaku bagi gereja yang menjalankan tugasnya dengan benar, tetapi ia yakin jika gereja itu sendiri adalah sumber kutukannya. Vlad tentunya takjub karena wanita itu sudah menemukan jika sumber kutukannya adalah gereja itu, dan pria misterius mengatakan jika wanita itu memiliki naluri yang tajam. Gregory berpikir situasinya pasti lebih serius daripada perkiraan mereka, bahkan ia tak menyangka seorang Holy Knight yang mengikuti kehendak Tuhan akan menunjuk gereja sebagai pelakunya. Gregory ingin sekali membantu, tetapi wilayah ini tidak masuk dalam daerah kekuasaan keluarga Bayezid, jadi segala sesuatu semakin melampaui wewenang dan kemampuannya. Justia kemudian mengatakan jika ia ingin menitipkan terima kasih kepada wali kota Suara yang baru, dan Gregory tentunya terkejut dengan perkataan Justia. Justia mengatakan kemampuan wali kota sangat hebat karena bisa menggunakan informasi yang tidak dapat ia temukan dan mengatasi situasinya dengan caranya sendiri. Gregory paham jika Justia mencoba untuk memberitahu agar mereka tidak menyelidikinya lebih lanjut, namun sepertinya Justia ingin agar mereka menghindari bahaya yang akan datang. Gregory rasa jika permasalahan dengan Black Magic adalah urusan gereja, jadi seharusnya memang mereka tidak memiliki wewenang untuk melanjutkan misinya. Meskipun agak berat hati, tetapi Gregory menerima permintaan dari Justia agar mereka tidak terlibat terlalu dalam, tapi Vlad sepertinya agak kepikiran. Vlad rasa meskipun mereka sudah melangkah sampai sejauh ini, namun sepertinya garis batas sudah tergambar dengan jelas. Di hadapan kuasa yang dipegang oleh otoritas dan beratnya rasa tanggung jawab, Vlad sepertinya paham jika semuanya memiliki tugasnya masing-masing. Setelah melakukan pertemuan dengan Justia, Vlad tampaknya termenung karena dirinya sekarang sepertinya tidak bisa menemukan Anna dan yang lainnya. Bocah kecil, atau bisa kita panggil sebagai Mariani, dia menanyakan apakah Vlad akan segera pergi meninggalkan desa ini. Vlad mengatakan sepertinya benar karena tidak lama lagi mereka akan pergi, tapi Mariani menanyakan kenapa dia terburu-buru pergi, dan Vlad mengatakan jika tugas mereka akan segera selesai. Mariani mengatakan jika tidak ada yang namanya selesai mengerjakan tugasnya di dunia ini, dan Vlad tentunya menatap Mariani dengan wajah datarnya.
Vlad berpikir jika bocah ini sangat tepat sasaran tanpa memberikan peringatan, apalagi dengan wajah polosnya yang hanya berbicara semaunya. Vlad menanyakan apakah Mariani tidak memiliki teman, karena sejak ia datang kemari, Mariani tidak pernah bermain dengan anak-anak lainnya, dan Mariani mengatakan jika ia dilarang ayahnya untuk keluar. Vlad rasa alasan itu masuk akal, sebab belakangan ini mereka pasti sudah sangat resah dengan kejadian yang tidak normal di desa mereka. Mariani menanyakan apakah Vlad tidak bisa menetap di sini sedikit lebih lama lagi, karena katanya gereja akan memberikan mereka hadiah, dan Vlad menanyakan hadiah apa. Ayah Mariani mengatakan jika gereja akan mengumpulkan seluruh anak kecil di desa untuk melakukan ritual pemberkatan, mengingat masa-masa sulit yang mereka alami, dan itu adalah sesuatu yang patut disyukuri. Vlad menanyakan memangnya kapan ritualnya akan dimulai, dan ayah Mariani mengatakan mungkin sekitar 3 atau sampai 4 hari lagi, karena pendeta sendiri yang memberitahukannya pada mereka. Mariani menanyakan apakah Vlad tidak bisa tinggal sampai hari itu, dan dari wajahnya sendiri, Mariani terlihat sangat berharap agar Vlad bisa tinggal lebih lama lagi. Namun sepertinya, Vlad jadinya semakin banyak sekali pertimbangan, entah dirinya harus menunggu di sini lebih lama, atau segera kembali dan melaporkannya pada Tuan Joseph. Vlad tahu bahwa Justia sudah mengirimkan merpatinya untuk meminta bantuan, tapi setidaknya butuh 4 hari lagi, sampai para hooligan itu datang, jadi itu terlalu beresiko. Vlad mengatakan jika dirinya sepertinya bisa menetap sampai hari itu tiba, jadi dirinya akan tinggal di sini sedikit lebih lama lagi, dan Mariani tentunya sangat senang dengan hal itu. Mariani yang sangat senang kemudian mengatakan jika ia akan memberikan sesuatu padanya, dan Vlad menanyakan apa itu. Mariani dengan senang hati memberikan sebuah cincin bunga buatannya sendiri, dan ia ingin agar Vlad menerimanya sebagai hadiah karena mau tinggal lebih lama di sini. Vlad menanyakan bagaimana Mariani bisa menyebutnya sebagai cincin bunga, padahal ia tidak melihat ada bunga sama sekali. Namun setelah diperhatikan lagi, Vlad rasa jika Mariani membuat cincinnya dengan tanaman ivy yang tumbuh di dinding penginapan, namun anehnya desa ini tidak memperbolehkan adanya bunga sekecil apapun. Ayah Mariani mengatakan jika sudah waktunya bagi Mariani untuk kembali ke atas dan tidur, tapi Mariani masih ingin bermain dengan Vlad. Ayah Mariani tentunya menyuruh agar dia tidak membantahnya dan segera naik ke atas, dan Mariani tentunya tidak bisa melawan perintah ayahnya. Mariani menanyakan apakah Vlad akan tetap berada di sini sampai besok, dan Vlad mengatakan mungkin saja ia pulang jika Mariani tidak segera menuruti perintah ayahnya. Mariani tentunya sangat senang karena Vlad akan tetap berada di sini meskipun ia akan kembali ke atas. Mariani mengatakan agar Vlad harus menepati janjinya padanya, dan Vlad mengatakan tentu saja jadi jangan khawatir. Namun setelah Mariani berjalan beberapa langkah, tubuh Mariani tiba-tiba merinding seperti orang yang sedang ketakutan. Tak lama setelah Mariani gemetaran, dia langsung terjatuh seperti orang yang pingsan, dan ayah Mariani tentunya sangat khawatir dengan apa yang sedang terjadi pada anaknya. Vlad tentunya sangat terkejut karena baru saja setelah Mariani berjalan, dia langsung tidak sadarkan diri. Ayah Mariani tentunya sangat ketakutan karena anaknya mengalami kejang-kejang seperti anak-anak lainnya. Namun Mariani sendiri tidak bisa berkata apapun ketika sedang digendong ayahnya. Vlad tentunya juga ikutan panik dengan apa yang dialami Mariani, dan pria misterius ingin agar Vlad memakai dunianya, sebab Vlad tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya hanya dengan melihatnya saja, tapi setidaknya dia bisa lebih memahami situasinya. Vlad tentunya langsung meminjam dunia milik pria misterius, dan terlihat jika kutukan yang mengikat Mariani semakin mencekiknya dan jiwa Mariani seperti perlahan ditarik keluar. Pria misterius mengatakan ini adalah situasi yang sangat gawat, sebab nyawa bocah kecil itu sedang dijadikan sebagai tumbal karena kutukannya sudah diaktifkan. Mendengar adanya keributan di lantai bawah, Gregory beserta dengan Justia langsung turun dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Tanpa menjawab apa yang sedang terjadi, ayah Mariani hanya bisa menangis sambil berteriak agar Mariani segera bangun dan tidak meninggalkan ayahnya sendirian. Gregory tentunya bertanya apakah ini adalah gejalanya, dan Justia tampaknya hanya bisa terdiam ketika mengetahui bahwa kutukannya telah diaktifkan. Pria misterius memberitahu Vlad jika napas anak itu direnggut darinya, jadi sudah jelas bahwa kutukan ini adalah kutukan yang akan menghisap habis daya hidupnya. Vlad merasa ini sungguh sial karena asap itu mengarah ke arah gereja, tapi dirinya tidak tahu bagaimana caranya ia menjelaskan apa yang ia lihat pada yang lainnya. Justia mengatakan sepertinya mereka sudah menyadari keberadaannya yang sudah masuk ke dalam desa ini, jadi sudah pasti mereka mempercepat rencananya. Justia rasa ia terlalu ceroboh, sebab ia mengira jika dirinya sudah menahan dirinya, tapi ia tak menyangka jika mereka bisa merasakan kekuatan suci meskipun itu hanya sangat kecil.
Justia berpikir jika situasi ini adalah karena kecerobohannya, jadi ia harus bertanggung jawab untuk menghentikan ritualnya. Justia mengatakan jika ia tidak kembali, ia ingin agar mereka menceritakan situasi kepada rekan-rekannya ketika mereka sudah tiba nanti. Gregory sendiri tampaknya tidak bisa berbuat apapun dengan situasi saat ini karena mereka sudah berjanji tidak akan ikut campur lebih dalam lagi. Melihat bagaimana Gregory hanya bisa terdiam seperti itu, Vlad jadinya bertanya-tanya, kenapa Tuan Gregory hanya bisa terdiam diri dan melihatnya saja. Vlad tentunya makin kesal sebab hanya karena batasan antara kewajiban dan otoritas, Tuan Gregory sampai tidak bisa membedakan mana yang lebih penting untuk saat ini. Tentu saja, hal serupa juga terjadi di beberapa rumah karena penduduk desa sekarang mulai berteriak histeris memanggil nama anak mereka. Semua orang tua tentunya sangat khawatir karena anak mereka tiba-tiba mengalami kejang secara bersamaan. Terlebih mereka tidak tahu alasan kenapa mereka tiba-tiba menjadi kejang seperti ini. Teriakan demi teriakan terus terdengar di dalam desa. Bahkan suasana desa yang sebelumnya sangat sunyi, kini berubah menjadi situasi yang mencekam. Vlad yang sangat kesal tentunya berpikir jika ia ingin keluar dari gang belakang, bukan hanya untuk bertahan hidup. Vlad mengingat jika tujuannya mengincar jalan pedang, bukan hanya karena dirinya mengagumi para kesatria dan ingin menyelamatkan orang-orang lemah. Namun melihat bagaimana dirinya hanya bisa berdiam diri dan melihat, Vlad rasa jika situasi ini tidak ada bedanya dengan memilih untuk tetap hidup di kawasan kumuh yang kotor. Vlad sudah tidak peduli lagi dengan resiko yang akan menantikannya, namun yang jelas untuk saat ini, ia akan melangkah maju dan tidak akan berdiam diri lagi melihat kejadian seperti ini. Namun sebelum Vlad melangkah pergi, Gregory menghentikan Vlad yang ingin bertindak tanpa mengikuti perintahnya. Gregory mengatakan ia mengerti perasaan Vlad saat ini, sebab dirinya juga merasakan hal yang sama, tetapi ia ingin agar Vlad mendengarkan perkataannya. Gregory memberitahu jika pedang milik seorang kesatria harus sama beratnya dengan ketajamannya, dan jika Vlad ingin menjadi seorang kesatria, maka dia harus memahami hal itu. Singkatnya, Gregory ingin agar Vlad tidak terbawa emosi dan melampiaskannya tanpa alasan yang jelas, sebab pedang mereka membutuhkan justifikasi dan tanggung jawab. Vlad menanyakan memangnya apa gunanya justifikasi dan tanggung jawab jika mereka tidak bisa melindungi orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Gregory paham dan setuju dengan apa yang dikatakan olehnya, tapi ia ingin agar Vlad mengulangi perkataannya. Vlad tentunya menanyakan memangnya perkataan seperti apa yang ingin Tuan Gregory ulangi padanya. Gregory memberitahu jika ini adalah satu-satunya justifikasi yang bisa mereka andalkan untuk saat ini, karena dengan justifikasi tersebut, mereka bisa ikut terlibat dalam masalah seperti ini. Berpindah ke sebuah gereja yang menjadi dalang di balik kutukan itu, di mana saat ini, Justia sedang merasakan bahwa kutukan tersebut berasal dari lonceng gereja. Justia tak menyangka jika mereka berani menggunakan energi gelap untuk menyelimuti tempat ini, padahal bangunan ini berdiri di atas tanah yang diciptakan oleh Tuhan. Sambil membuka pintu gereja yang sangat mencurigakan, Justia berpikir bahwa seharusnya orang itu mengetahui jika mereka tidak akan bisa menghalangi kehendaknya. Namun ketika memasuki gereja, Justia sangat terkejut dengan sebuah gambar yang dibuat menggunakan sebuah darah. Melihat bagaimana gereja sudah menjadi tempat ritual, Justia rasa jika orang ini memang orang sesat yang tidak akan bisa diselamatkan lagi. Terlebih lagi, menggunakan tempat suci sebagai ritual persembahan, itu sama saja dengan tanda penistaan kepada Tuhan. Pastor palsu mengatakan sepertinya Holy Knight datang lebih cepat dari apa yang ia perkirakan. Namun, pastor palsu itu menanyakan kenapa dia datang sendirian dan tidak mengajak teman-temannya yang lain untuk membantunya. Pastor palsu mengatakan jika hanya mereka berdua di dalam gereja ini, maka mereka tidak akan bisa berdoa untuk orang-orang yang berada di sini. Justia tentunya penasaran dengan apa yang dimaksud mendoakan orang-orang di sini, padahal hanya ada mereka berdua di dalam gereja. Justia masih berpikir kenapa tempat ini dipenuhi dengan energi asing yang begitu kuat, tapi ia tidak bisa merasakan adanya tanda-tanda orang hidup datang kemari. Namun akhirnya Justia sadar jika yang dimaksud bukanlah orang-orang hidup, melainkan mungkin saja mereka adalah roh jahat. Pastor palsu itu terus melakukan ritualnya dan membuat energi kutukan di dalam lonceng semakin menguat. Pastor palsu mengatakan sepertinya Justia memang sangat berani untuk datang seorang diri, jadi ia akan memulai persembahannya dan semoga Justia senang dengan sambutannya. Dari arah ruang bawah tanah, segerombolan roh jahat berlarian menuju ke dalam gereja, seperti memang mereka sedang dikendalikan oleh pastor palsu tersebut. Mendengar ada begitu banyak suara langkah kaki, Justia rasa orang-orang yang dimaksud pastor palsu itu sedang berlarian untuk datang padanya.
Dengan brutalnya, sekelompok kuntilanak itu langsung merusak pintu yang menahan mereka, dan itu membuat Justia terkejut karena mereka semua sangat barbar. Sambil keluar dari pintu yang rusak, para kuntilanak itu berteriak jika mereka tidak bisa melihat apapun, dan beberapa dari mereka memohon untuk mencarikan anaknya. Justia yang sangat marah tentunya mengatakan berani sekali dia menggunakan manusia seperti ini, dan apakah dia tidak takut pada hukuman dari Tuhan. Pastor palsu mengatakan meskipun Tuhan adalah sesuatu yang harus ditakuti, namun Tuhan tidak ada lagi hubungannya dengan dirinya. Sambil mengendalikan para kuntilanak dan membuat ekspresi tertawa jahat, pastor palsu memberitahu bahwa dirinya sudah tidak perlu lagi kembali ke pelukannya. Melihat bagaimana kuntilanak yang begitu banyak, Justia rasa jika dirinya tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik pembersihan massal. Sembari memegang posisi berlutut seperti yang dilakukan oleh Vlad, Justia mengatakan kepada komandan mulia yang memimpin Heavenly Army, dirinya sebagai Saint Rosino ingin meminta bantuan. Sebagai imbalan setelah mengorbankan sesuatu yang berharga di bawah tekanan kejahatan, Justia ingin agar komandan Heavenly Army datang dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang malang ini. Justia melanjutkan jika dirinya akan membayar berapapun harganya agar dia bisa menyucikan jiwa-jiwa tersesat ini, dan seketika sebuah sayap berwarna emas langsung terbentuk di punggung Justia. Di langit malam yang gelap, sebuah sinar cahaya seperti matahari tiba-tiba menyinari langit malam. Cahaya itu sendiri langsung menyinari gereja yang diselimuti oleh kegelapan, bahkan saking terangnya, cahaya itu sendiri membuat malam hari terlihat seperti sedang siang hari. Saking kuatnya cahaya yang memancar, beberapa bagian gereja harus ikutan hancur, dan tentu saja hal itu membuat para kuntilanak langsung terbakar seperti di neraka. Para kuntilanak tentunya hanya bisa berteriak kesakitan karena cahaya itu benar-benar sangat kuat dan bahkan mampu menyucikan kegelapan. Pastor palsu itu tentunya cukup terkejut karena ia tak menduga bahwa Holy Knight ini memiliki kekuatan suci sebanyak ini. Terlebih lagi, apa yang dilakukan Holy Knight ini bukanlah sekedar penyucian biasa, melainkan itu adalah pengusiran iblis yang dapat memusnahkan ratusan roh jahat yang kuat. Pastor palsu itu tahu bahwa cahaya ini bisa dilihat tanpa perlu mata dan bisa ditemukan bahkan di dalam kegelapan malam. Karena Holy Knight itu bisa memanggil cahaya seterang ini tanpa ritual persiapan apapun, pastor palsu itu rasa jika dia lebih hebat dari apa yang dibayangkannya. Namun tentu saja, hal itu tidak akan berdampak besar padanya karena dirinya tidak sama seperti makhluk tersesat itu. Sembari memanggil pedang kegelapan miliknya, pastor palsu itu mengatakan meskipun cahaya itu sangat luar biasa terangnya, tetapi pasti ada batasannya jika bersinar seorang diri. Pastor palsu memberitahu bahwa ia tahu jika cahaya seterang ini pasti adalah spil yang memiliki efek samping yang kuat. Pastor palsu yakin jika keajaiban seperti ini diberikan setelah dia mengorbankan beberapa tahun hidupnya, terlebih dia tidak melakukan persiapan ritual apapun dan hanya melakukannya seorang diri. Pastor palsu mengatakan jika dia pasti menyadarinya, jika di akhir sebuah cahaya yang sangat mulia itu, hanya tersisa kegelapan yang lebih kelam dan pekat. Sinar cahaya yang dipanggil Justia sampai saat ini masih terus menyinari kegelapan dan menyucikan para roh gentayangan yang sedang mengamuk di dalam gereja. Namun setelah beberapa saat cahaya itu menyinari gelapnya malam dan menghanguskan para kuntilanak, cahaya itu sepertinya perlahan mulai menghilang. Pastor itu mengatakan sepertinya itu adalah batasan yang bisa Holy Knight lakukan setelah mengorbankan beberapa tahun hidupnya untuk membereskan para bodekannya. Justia sendiri tampaknya sangat kelelahan setelah melakukan ritual pemanggilan cahaya itu, namun ia tidak boleh sampai terjatuh sebelum dirinya mengalahkan orang itu. Tanpa diduga, rupanya pastor palsu itu masih memiliki banyak sekali kuntilanak yang bersembunyi di dalam gereja itu. Justia rasa ini sungguh sial karena masih ada banyak sekali kuntilanak yang datang dan ia berpikir sebenarnya berapa banyak korban yang ada. Pastor palsu mengatakan sepertinya tidak ada lagi yang bisa dia lakukan dengan kondisinya saat ini dan sepertinya sekarang adalah gilirannya. Pastor palsu itu mengatakan jika sudah waktunya bagi kegelapan untuk datang dan menyelimuti dunia ini, sebab Holy Knight sepertinya tidak akan bisa menghentikannya. Sambil mengeluarkan suara yang begitu kelelahan, Justia masih mencoba untuk memanggil komandan mulia yang memimpin Heavenly Army agar segera membantunya lagi. Pastor palsu itu mengatakan jika usahanya sangat sia-sia, sebab melihat dari kondisinya sekarang, Holy Knight akan segera mati kehabisan tenaganya. Namun dengan tekad yang sangat kuat, Justia tidak gentar sedikit pun dan terus membakar hidupnya agar bisa memanggil cahaya itu kembali. Sekali lagi, cahaya suci yang menyinari gelapnya malam telah datang kembali dan bersamaan dengan itu juga, tampaknya bayangan dari komandan mulia Heavenly Army juga telah muncul.
Melihat bagaimana cahaya itu bisa memunculkan sang komandan, pastor palsu itu sangat terkejut karena Holy Knight itu sudah menjadi sangat gila. Dalam pikirannya, Justia sudah tidak peduli lagi dengan harga yang harus ia bayar, karena meskipun bayarnya itu adalah nyawanya, tapi setidaknya ia harus membawa pastor ini mati bersamanya. Namun sebelum Justia menyelesaikan ritual pemanggilan yang mengorbankan nyawanya, sebuah gerobak yang terbakar tiba-tiba mendobrak masuk ke dalam gereja. Justia dan juga pastor palsu itu tentunya terkejut karena ada seseorang yang menerobos gereja sambil membakar gerobak. Vlad berteriak jika mereka tidak akan membiarkan pastor palsu itu melakukan apapun semaunya dan mereka sudah tidak peduli lagi dengan batasan yang ada. Vlad menyuruh agar Justia segera menyingkir dan tidak menghalangi jalannya karena mereka akan mendorong gerobak terbakar ini untuk menyerang si pastor palsu itu. Justia tentunya langsung melompat ke samping untuk menghindari gerobak terbakar yang akan diarahkan ke pastor palsu itu. Gregory kemudian berteriak agar mereka mendorong gerobaknya lebih keras lagi dan membuat pastor palsu itu terbakar. Pastor palsu itu tentunya mengatakan jika mereka sangat konyol sekali karena ingin menyerangnya menggunakan trik murahan seperti ini. Dalam sekali tebasan, pastor palsu itu langsung membelah gerobaknya menjadi dua dan dia mengatakan jika usaha mereka tidak ada gunanya. Pastor palsu itu memberitahu jika trik murahan seperti ini tidak akan membuatnya terkejut sama sekali karena ia bisa menghancurkannya dalam sekali serang. Namun di saat itu juga, Vlad langsung melompat dan melewati kobaran api itu untuk memberikan serangan kejutan pada pastor palsu itu. Vlad mengatakan, "Dasar brengsek, kau sudah kelewatan batas setelah menggunakan anak-anak yang tidak berdosa sebagai tumbal proyekmu." Vlad memberitahu jika dia tidak akan membiarkannya merenggut lebih banyak nyawa anak-anak yang tidak bersalah itu dan ia akan membuatnya membayar atas semua perbuatannya. Di balik kobaran api yang membakar sebagian gereja, pertarungan antara pengguna black magic dengan kelompoknya Vlad mungkin akan segera dimulai. Namun ketika pastor itu bertatapan mata dengan Vlad, pastor palsu itu tampaknya cukup terkejut ketika melihat mata milik Vlad. Tak disangka, pastor palsu itu bisa melihat keberadaan pria misterius yang sekarang berada di dalam tubuh Vlad dan tampaknya kekuatan pria misterius sebenarnya lebih besar daripada yang terlihat selama ini. Pastor palsu mengatakan ini sangat luar biasa karena dirinya baru saja mengenali seseorang yang berada di dalam tubuh bocah ini. Dengan wajah yang sangat antusiasnya, pastor palsu mengatakan jika akhirnya mereka bisa bertemu lagi di sini dan sepertinya pastor palsu itu memiliki hubungan yang buruk dengan pria misterius. Vlad yang tidak tahu jika perkataan tadi dimaksud untuk pria misterius, tentunya Vlad mengatakan agar dia segera berhenti berbicara omong kosong dan lebih baik dia mati saja. Vlad tentunya terus melakukan serangan terhadap pastor palsu itu, tapi pastor palsu itu tentunya dengan mudah bisa menahan serangan pedang milik Vlad. Dikala Vlad sedang sibuk menyerang pastor palsu itu, Gregory dan Cade sedang berusaha untuk membantu Justia yang sedang kelelahan. Gregory menanyakan apakah Nona Justia baik-baik saja, tapi Justia memberitahu harusnya Gregory sadar jika keberadaannya di sini akan merepotkan. Gregory mengatakan mereka tidak memiliki pilihan lain karena semua anak di desa sedang berada di ambang kematian mereka. Namun dibandingkan memikirkan soal konsekuensi tersebut, Gregory ingin bertanya, memangnya apa yang sebenarnya terjadi di sini dan kenapa ada begitu banyak kuntilanak? Justia memberitahu jika itu adalah perbuatan pastor palsu itu dan mereka harus segera pergi ke lonceng menara karena lonceng tersebut adalah sumber kutukannya. Gregory tentunya mengatakan baiklah karena mereka tidak punya banyak waktu untuk mengamankan jalan dan berhati-hati. Gregory rasa mereka harus berpencar meskipun itu akan sangat beresiko, terlebih lagi karena Cade tidak bisa menggunakan aura, jadi dia hanya akan menjadi support. Satu-satunya cara agar mereka bisa pergi ke lonceng menara adalah dengan mengeluarkan Vlad dari pertarungannya dengan pastor palsu yang berada di sana. Gregory rasa jika dirinya tidak boleh menahan diri lebih lama lagi karena mereka harus segera menghancurkan kutukan itu dan menghentikan ritual persembahan ini. Sambil mengeluarkan auranya, Gregory berteriak jika dirinya ada di sini dan ia tidak akan membiarkan bintang bersinar itu menghadapinya seorang diri. Gregory kemudian langsung bergerak menuju ke arah Vlad karena jika semua ini dibiarkan, maka nyawa anak-anak yang tidak bersalah akan semakin terancam. Namun karena Vlad harus segera keluar dari pertarungan yang tidak berguna ini, Gregory lebih memilih untuk membuat pastor palsu itu menjauh dari Vlad. Vlad tentunya sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Tuan Gregory, dan pastor palsu itu juga tak menyangka jika pria gendut ini akan mendorongnya. Tabrakan Gregory tampaknya sangat kuat, bahkan dorongan dari Gregory membuat pastor palsu itu benar-benar menjauh dari Vlad. Vlad yang terkejut tentunya tidak tahu dengan apa yang sedang Tuan Gregory rencanakan dengan mendorong pastor palsu itu menjauh darinya.
Gregory mengatakan jika Justia memberitahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di dalam menara lonceng, jadi ia ingin agar Vlad segera pergi dan menghancurkan lonceng itu. Vlad tentunya mengiyakan perintah dari Gregory dan segera pergi menjauh dari sana tanpa banyak omong kosong. Biasanya MC ngeselin banyak bicara dan ngajak melakukan bersama-sama, tapi yang ini berbeda. Pastor palsu itu dengan santainya mengatakan jika dia tidak akan pergi kemana-mana dan hanya dengan menggunakan jarinya saja, pastor itu tampaknya akan mengendalikan para kuntilanak. Hanya dengan satu kali gerakan jarinya saja, semua kuntilanak yang tadinya mau menyerang Justia, kini sudah merubah incaran mereka. Vlad merasa ini sungguh sial dan tidak akan mudah karena para kuntilanak itu sangat banyak dan mau menyerangnya secara bersamaan. Namun karena situasi yang sangat rumit dan mereka tidak bisa berhenti sampai di sini, Vlad tanpa ragu-ragu terus melaju ke arah sekumpulan kuntilanak. Supaya tidak menghabiskan banyak tenaga, Vlad lebih memilih untuk menghindari para kuntilanak itu dibandingkan menyerangnya. Namun setelah masuk cukup dalam, Vlad rasa ini semakin sulit karena jumlah kuntilanak ini begitu banyak dan mempersempit jalannya. Akan tetapi, sebuah anak panah yang telah dilapisi sebuah aura tampaknya telah sedikit membantu Vlad dalam menghindari para kuntilanak. Namun setelah diperhatikan lagi, para kuntilanak itu sepertinya mulai terbakar setelah terkena anak panah yang telah dilapisi sebuah aura tadi. Rupanya, Justia dan Jade telah bekerja sama agar panah yang digunakan oleh Jade memiliki blessing Tuhan dan dapat memurnikan para kuntilanak. Jade berteriak agar Vlad tidak ragu-ragu dan jangan sampai berhenti lari karena ia akan membantu Vlad untuk mengurangi jumlah kuntilanak ini. Vlad tentunya mengucapkan terima kasih pada Justia dan Jade yang membantunya untuk terus bergerak maju dan dirinya tidak akan membuang kesempatan seperti ini. Dengan bantuan Jade yang menembaki para kuntilanak serta Justia yang memberkati anak panahnya dengan blessing, Jade bisa membukakan jalan agar Vlad bisa segera naik ke lonceng menara. Satu persatu kuntilanak mulai berjatuhan dan itu membuat Vlad memiliki jalan untuk pergi ke menara lonceng lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Pria misterius ingin agar Vlad lebih cepat lagi, karena sepertinya para kuntilanak ini akan terus muncul dan tidak akan ada habisnya. Vlad yang merasa sangat kesal tentunya tanpa pikir panjang langsung menggunakan auranya sambil mengatakan agar mereka semua menyingkir dari jalannya. Dengan gerakan yang cepat, Vlad langsung menebaskan pedangnya ke arah para kuntilanak yang menghalangi jalannya. Setelah mengalahkan beberapa kuntilanak tadi, Vlad akhirnya mencapai tangga yang menuju ke arah lonceng menara. Pria misterius memberitahu agar Vlad tetap tenang dan mengatur tenaganya karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan Vlad tentunya mengiyakan. Semua kehidupan di alam semesta ini sangatlah berharga, tapi tidak semua orang bisa melindungi diri mereka sendiri, sama seperti bunga kecil yang baru tumbuh itu. Meski begitu, para kesatria adalah orang-orang yang telah berjanji untuk melindungi bunga yang lemah itu ketika kehidupan mereka sedang terancam. Oleh karena itu, jika kalian berada di tempat yang membutuhkannya, ataupun jika kalian menemukan diri kalian sedang dalam kondisi yang harus segera bertindak, maka kalian tidak boleh ragu-ragu. Kobarkan api di dalam diri kalian untuk menjadi obor yang akan menerangi di dalam kegelapan dan menyelamatkan orang-orang yang membutuhkannya, karena itu adalah kode etik Swordmaster yang kedua.